Legend of the Great Sage, Chapter 1451. Monster kerangka sialan. Gu Yanying menunjuk ke piring. Jika ada air di sana, aku akan menyiramkannya ke wajahmu. Dia tersenyum santai. Pertarungan ini tidak sia-sia. Li Qingshan memainkan harta karun itu satu persatu dan bertanya, apakah ada lagi yang menginginkannya? Tentu saja N kecil tidak membutuhkannya. Luo Hou Xiaoming berkata dengan nada meremehkan, sampah. Kalau begitu, aku akan menyimpannya. Sama seperti Lin Xuan di masa lalu, Li Qingshan juga jarang menggunakan harta karun misterius ini. Tidak ada harta karun misterius yang dapat menandingi kekuatan pukulannya. Bahkan jika dia menggunakan sesuatu yang sederhana dan langsung seperti bilah bunga liar miliknya. Namun, dia tetap merasa sangat puas. Hanya harta karun ini saja sudah cukup untuk membayar Gua Xuanming. Bagaimanapun, itu adalah koleksi seumur hidup Lin Xuan. Li Qingshan menepuk bahu Ao Xuan. Apa lagi yang kamu punya? Keluarkan semuanya. Ao Xuan berkata, tidak ada yang lain. Li Qingshan berkata dengan ragu, benarkah? Jangan sembunyikan itu. Dia mencoba mencari dengan formasi Xuanming. Tidak ada ruang rahasia, dan Ao Xuan tidak memiliki cincin Sumeru. Namun, dia merasa bahwa tabungan Lin Xuan seharusnya lebih dari ini. Ao Xuan berkata, tidak ada yang lain. Lihat mataku, teriak Luo Hou Xiaoming. Kita bicara. Ao Xuan menggigil. Ia menatap mata Luo Hou Xiaoming, dan kekuatan yang tak terkendali mengalir dalam darahnya. Bibirnya bergerak, tetapi ia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Menyerahlah, kata Luo Hou Xiaoming, kau tidak bisa berbohong padaku. Li Qingshan mengepalkan tinjunya. Aku tidak keberatan jika kamu menjadi bagian dari rampasan perang. Little N menjilat bibirnya. Gu Yanying berdiri malas dengan tangan disilangkan, seolah-olah sedang menonton lelucon. Ao Xuan merasa terhina, tetapi tidak ada yang dapat dilakukannya. Dia hanya bisa mendesah. Ikuti aku. Kelompok itu tiba di dasar jurang. Ao Xuan melambaikan tangannya, dan gelombang yang bergulung-gulung membentuk pusaran air yang besar. Pusaran air itu gelap dan dalam. Tidak seorang pun tahu kemana arahnya. Enclave yang terberkati. Semangat Li Qingshan terangkat. Seorang kultivator yang spirit seharusnya seperti ini. Namun, dia tidak terburu-buru untuk masuk. Sebaliknya, dia mengaktifkan kemampuan bawaannya dan menciptakan tiruan bayangan cermin sebelum menyelam ke dalam pusaran tersebut. Kehati-hatiannya membuat Ao Xuan sepenuhnya menyerah pada pemikiran bahwa Enclave terberkati tidak akan ditekan oleh formasi Xuanming. Mungkin masih ada kesempatan. Ketika Li Qingshan tiba di kediaman surgawi yang terberkati, kepala naga besar tiba-tiba muncul di depannya. Hatinya bergetar, mungkinkah itu jebakan? Namun, kepala naga itu tidak bergerak dan matanya tertutup rapat. Ternyata itu hanyalah seekor naga yang sudah mati. Dia segera mengerti, ini adalah mayat yang ditinggalkan oleh Lin Xuan. Simpan dalam es selama siklus reinkarnasi. Akan sangat cocok untuk Little N untuk memberinya makan. Sejauh mata memandang, ukuran tanah yang diberkati ini tidak dapat dibandingkan dengan Taman 100 Ramuan. Namun, ki spiritualnya luar biasa padat, bahkan lebih padat daripada Taman 100 Ramuan. Mungkin disinilah Lin Xuan berkultivasi dalam pengasingan. Pada saat ini, Lin Xuan sudah mati, meninggalkan mayat naga yang memancarkan hawa dingin yang menusuk tulang. Li Qingshan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Ao Xuan memberi instruksi lagi, ada kotak giok di mulut naga itu. Ada mutiara naga di perut naga itu. Ambillah. Li Qingshan membuka paksa mulut naga itu dan menemukan kotak giok berukir indah bermotif awan. Ketika dia membukanya, cahaya hijau menyinari wajahnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka matanya lebar-lebar. Kotak giok itu terisi dengan banyak batu giok hijau dengan rapi. Setidaknya ada 10.000 di antaranya. Li Qingshan menghela napas dan tertawa terbahak-bahak. Itu masuk akal. Memulihkan kekuatannya membutuhkan sejumlah besar sumber daya, jadi bagaimana mungkin Lin Xuan tidak membuat persiapan? Bahkan Chuo Dragon memiliki beberapa lot batu giok hijau. Bagaimana mungkin kakak senior tertua Lin tidak punya tabungan? Mengapa dia mesti khawatir soal utang setelah mendapat rejeki nomplok sebanyak itu? Dia lalu menyelam ke perut naga dan mengeluarkan mutiara naga. Jernih dan dalam seperti lautan, namun redup seolah tertutup debu. Namun, seseorang dapat dengan jelas merasakan kekuatan agung yang terkandung di dalamnya. Ini milikku. Li Qingshan samar-samar merasa bahwa mutiara naga ini akan sangat berguna baginya, jadi dia dengan hati-hati menyimpannya. Naiklah, ada sesuatu yang ingin kukatakan. Beberapa dari mereka mengikuti Li Qingshan kembali ke jurang. Sinar matahari bersinar dan beriak. Li Qingshan berdiri di atas panggung batu yang menonjol, mengangkat tangannya, dan mengumumkan dengan suara nyaring, teman, kawan. Mulai hari ini, inilah markas kita di alam manusia. Tepuk 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 tepuk. Terdengar tepuk tangan meriah, namun sayangnya hanya Little N yang menanggapi. Gu Yanying bertanya, apa yang ingin kamu katakan? Li Qingshan berkata dengan lugas, tentu saja untuk menunjukkan kelebihanmu. Baiklah, Li Qingshan menepuk dadanya, pertama-tama, kalian harus berterima kasih kepada pimpinanku yang bijaksana. Gu Yanying segera mengangkat tangannya, aku akan berkultivasi. Dia berubah menjadi kun raksasa dan melompat ke jurang. Luo Hou Xiaoming memegang dahinya, lalu berjalan pergi tanpa suara. Hei, aku belum selesai, giliranmu memuji. Aku, N kecil berkedip. Tentu saja, Li Qingshan menyeringai, lupakan saja, mereka akan sial jika tidak mendengarkan. Aku akan memujimu saja. Dia memuji Little N dari atas sampai bawah. Di gua yang kosong, di permukaan air yang beriak, hanya suaranya yang bergema, bercampur dengan tawanya yang seperti lonceng. Dari waktu ke waktu, dia akan menambahkan, apalagi. Kerja sama mereka sangat diam-diam. Gu Yanying berpikir tak berdaya,
aku penasaran sebenarnya siapa yang memanjakan siapa. Namun setelah melalui begitu banyak liku-liku, dia akhirnya bisa bersantai. Ini adalah tempat yang sangat bagus untuk berkultivasi, bahkan lebih baik daripada gua kolam naga milik Chuolong. Tempat ini juga lebih aman. Letaknya pun langsung terhubung dengan laut, sangat cocok untuk bercocok tanam. Jadi dia menutup matanya dan memulihkan kekuatannya. Ia bermimpi suatu hari nanti ia berubah dari kun menjadi peng dan terbang ke langit lagi. Luo Hou Xiaoming sudah mulai berkultivasi. Setelah mengalami kesengsaraan surgawi keempat, ia ditangkap oleh Aosuan sebelum ia sempat memulihkan kekuatannya. Sekarang, ia akhirnya bisa melepaskan diri sepenuhnya. Baginya, hambatan hampir tidak ada. Ia menjadi semakin kuat seiring berjalannya waktu. Tidak lama kemudian, Little N tiba di dasar jurang dan mendarat di tubuh besar Gu Yanying. Kemudian, mereka memasuki tanah yang diberkati dan menghadapi mayat naga besar. Meskipun banyak harta rahasia tulang putih yang rusak dan perlu diperbaiki, akan sia-sia jika langsung mengubah mayat naga menjadi api samadhi tulang putih. Setelah berpikir sejenak, ia mendapat sebuah ide. Ia melemparkan jubah Dharma 3 pemakaman dan melilitkannya di tubuh naga besar itu. Kemudian, ia mulai melantunkan kitab suci yang menghujat. Qingshan akan segera menuju medan perang di alam iblis. Ini akan sangat membantunya. Balai Warisan Sejati Kota Wanxiang. Di panggung tinggi, Dai Mengfan menyaksikan Ruan Yaozu berdebat dengan Ge Xing dengan bosan. Ini sudah merupakan diskusi ketiga. Dua diskusi pertama berakhir dengan kegagalan Ruan Yaozu. Ge Xing tidak perlu berdebat sama sekali. Dia hanya perlu menghancurkannya dengan keunggulan jumlah. Namun, dia tetap tidak mau menyerah, meski tidak ada seorang pun yang mendengarkan. Untuk menghindari konflik langsung antara pewaris sejati, Sekte Wanxiang telah menyiapkan proses diskusi yang sangat rumit untuk memastikan bahwa kedua belah pihak yakin. Namun, jalur kultivasi bukanlah tempat untuk bersikap masuk akal. Ge Xing tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Kakak senior Ruan, mengapa kamu harus melakukan ini? Benar itu benar, salah itu salah." Ruan Yaozu tiba-tiba berhenti bicara. Apakah dia benar-benar sama seperti sebelumnya, tanpa motif egois dan hanya di sini untuk berdebat tentang benar dan salah? Ya, mengapa dia harus melakukan ini? Aula warisan sejati menjadi sunyi. Dai Mengfan mengerutkan kening dan melihat keluar aula. Siapa yang berani menerobos masuk ke aula warisan sejatiku? Saya Li Qingshan. Chapter 1452. Li Qingshan. Para murid langsung yang bosan setengah mati segera duduk tegak. Pelaku yang menyebabkan mereka membuang-buang waktu begitu banyak ini berada di luar. Sejak dia terlempar oleh pukulan Li Liehuo, dia seperti menghilang dari dunia. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Beberapa bahkan menduga bahwa dia telah mengkhianati mereka. Mereka tidak menyangka dia tiba-tiba muncul di luar aula warisan langsung. Letian dan Piang Qiu saling berpandangan dan memiliki pertanyaan yang sama di mata mereka, apakah dia berhasil? Hati Ruan Yaozu menegang, namun dia merasa sedikit lega. Sekalipun dia merasa bahwa dia menjijikkan, dia masih berharap bahwa dia aman dan sehat. Ge Xing mengerutkan kening dan menangkupkan tangannya, aula warisan langsung tidak mengizinkan murid biasa untuk masuk, tetapi karena dialah orang yang terlibat, mengapa kamu tidak memanggilnya masuk dan mendengar apa yang harus dia katakan? Murid-murid langsung lainnya tentu saja tidak akan keberatan, tetapi mereka melihat ekspresi terkejut Dai Mengfan seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Selain dia, murid langsung lainnya tidak dapat melihat pemandangan di luar aula warisan langsung. Para murid sejati tidak dapat menahan rasa ingin tahu mereka. Kebanyakan dari mereka belum pernah melihat Li Qingshan sebelumnya, tetapi bahkan jika dia memiliki 3 kepala dan 8 kaki, tidak perlu bagi kakak perempuan ketiga untuk bereaksi seperti itu, bukan? Dai Mengfan melambaikan tangannya, buka pintunya. Li Qingshan menoleh dan memberi perintah, diamlah nanti, aku akan membawamu untuk pamer. Sebuah suara menjawab, jangan khawatir, apakah menurutmu aku akan mempermalukanmu? Pintu aula warisan langsung terbuka, dan Li Qingshan menaiki tangga dengan tenang. Ia melewati pintu dan melihat sekeliling ke arah murid-murid langsung. Ia melihat bahwa mereka semua memiliki ekspresi yang sama, dan ia tidak dapat menahan senyum dan menangkupkan tangannya, salam, saudara dan saudari senior. Semua mata murid langsung tertuju pada bahu Li Qingshan. Ada seekor burung phoenix berdiri di sana, bulunya yang indah seperti api hampir menyentuh tanah. Akan tetapi, dia bahkan tidak melihat ke arah mereka, tidak peduli seberapa kuatnya mereka. Dia merapikan bulunya, tampak angkuh dan bangga, namun begitu alami di saat yang sama. Li Qingshan mengangguk puas, pemahaman anak ini tidak buruk, kamu telah mempelajari sebagian dari keterampilanku. Burung phoenix ini secara alami adalah Li Qingshan. Setelah Li Qingshan menduduki Nether Cave Abode, dia segera menggunakan Heaven Climbing Fin untuk menghubungkan 5 benua dan alam fana. Dia memanggil Li Fengyuan. Tentu saja, bukan hanya untuk pamer. Kultivasi Li Fengyuan sudah sangat dekat dengan kesengsaraan surgawi keempat, dan dia membutuhkan dunia yang lebih luas. Selain itu, dia adalah Raja Memasak. Haha, kau menyanjungku, kau menyanjungku. Aku jauh lebih rendah dari ayah besar. Sementara ayah dan anak itu saling menyanjung, para murid sejati mengerti mengapa Dai Mengfan terkejut. Apakah itu, burung phoenix? Anak ini adalah Li Qingshan. Li Fengyuan bukan satu-satunya yang tetap diam. Li Qingshan juga memiliki ekspresi rendah hati di wajahnya. Dia lembut dan ramah seperti seorang pemuda, sehingga orang lain akan memberikan kesan yang baik tentangnya. Mustahil membayangkan bahwa dialah pengkhianat yang menantang kakak laki-laki dan kakak perempuan senior sekte penampilan segudang dalam waktu 1 tahun setelah memasuki sekte tersebut. Burung ilahi, Phoenix, adalah tunggangan paling langka dan paling berharga di dunia.
Tunggangan kakak senior tertua Lin Xuan hanyalah seekor naga. Ras naga tampak sangat arogan, tetapi sebenarnya mereka sangat fleksibel. Mereka bisa menggoda mereka dengan keuntungan atau menaklukkan mereka dengan kekerasan. Memiliki naga sejati sebagai tunggangan bukanlah khayalan. Sikap acuh tak acuh dan arogansi Phoenix sudah tertanam dalam diri mereka. Mereka tidak mau makan kecuali mereka ditundukkan dengan paksa. Bahkan jika mereka ditundukkan dengan paksa, mereka lebih baik mati daripada menyerah. Jumlah Phoenix jauh lebih sedikit daripada naga. Secara umum, meskipun naga lebih jago bertarung, yang paling dibutuhkan para kultivator bukanlah kekuatan, melainkan umur panjang. Selama mereka memiliki rentang hidup yang cukup panjang, mereka akan selalu memiliki kekuasaan, dan kekuasaan itu benar-benar milik mereka. Phoenix adalah tunggangan yang dapat memperpanjang umur seorang kultivator hingga batas maksimal. Li Qingshan tersenyum pada Ruan Yaozu. Kakak senior, aku tidak berbohong padamu, kan? Sebelum Ruan Yaozu sempat bicara, rusa 9 warna itu tak kuasa menahan diri untuk berseru, seekor tunggangan Phoenix, ternyata sungguhan. Tentu saja, Li Qingshan tidak ingin menunggangi siapapun, dia juga tidak ingin ditunggangi. Kecuali untuk satu situasi, dia hanya menggunakan Li Fengyuan untuk menjaga penampilan, dan tampaknya efeknya cukup bagus. Dong dong dong, Dai Mengfan mengetuk meja. Li Qingshan, karena kamu sudah di sini, apakah kamu keberatan dengan penilaian ini? Saudara muda Li, jika Anda memiliki ketidakpuasan, Anda dapat mengatakannya. Saya pasti akan mempertimbangkannya. Gesing menepuk bahu Li Qingshan dengan ekspresi penuh kasih sayang. Perintah militer itu seperti gunung, tidak bisa diubah. Namun, hukum tidak lebih dari sekadar perasaan manusia, bukan tidak mungkin untuk menundanya sebentar. Para murid langsung saling memandang. Kaulah yang secara pribadi memberi perintah untuk merekrut anak ini ke dalam tentara, dan sekarang kau berpura-pura menjadi orang baik. Namun, mereka tidak tahu bahwa sejak Gesing bertemu Li Qingshan, dia sangat menghormatinya dan berniat menyelesaikan dendam mereka. Kemudian, saat Li Qingshan berhadapan langsung dengan Li Liehuo, keberaniannya membuat orang tidak berani meremehkannya. Sekarang setelah dia mengeluarkan Phoenix, masa depannya praktis tidak terbatas. Jadi bagaimana jika dia kalah dalam beberapa taruhan? Selama dia tidak mati di tengah jalan, dia akan punya cukup waktu untuk bangkit kembali. Dan dia baru saja melewati 4 kesengsaraan surgawi dan dapat menangkis pukulan penuh kekuatan Li Liehuo. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, dia tidak akan mati semudah itu. Orang seperti itu harus sudah gila untuk menjadi musuhnya demi beberapa ratus slot batu giok hijau. Li Qingshan berkata, terima kasih, kakak senior Ge. Saya tidak keberatan dengan penilaian ini. Namun, jika saya dapat menundanya sebentar, itu akan menjadi yang terbaik. Tentu saja, tentu saja. Gesing langsung setuju. Suasana di aula warisan langsung menjadi aneh. Perselisihan yang awalnya intens malah mereda dengan kedatangan orang yang terlibat. Murid-murid langsung lainnya mengamati Li Qingshan, dan mereka juga menjadi lebih berhati-hati. Untuk mampu menjinakkan Phoenix sebagai tunggangan, Sekte Wanxiang mungkin akan segera memiliki murid langsung lainnya. Tatapan mata Ruan Yaozu dan Li Qingshan bertemu. Li Qingshan tidak pernah dirugikan dalam konfrontasi langsung. Ruan Yaozu tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya, tetapi dia dengan keras kepala menolak untuk mengalihkan pandangan. Jantung Dai Mengfan berdebar kencang. Mungkinkah hati adik junior benar-benar tersentuh? Awalnya dia mengira hal itu mustahil, tetapi setelah melihat Li Qingshan dengan mata kepalanya sendiri, dia tiba-tiba merasa bahwa hal itu tidak aneh lagi. Piang Qiu dan Lei Tian berjalan mendekat dan bertanya dengan tidak sabar, sudah selesai. Li Qingshan tersenyum dan mengangguk. Tentu saja sudah selesai. Benarkah? Piang Qiu masih tidak percaya. Sudah berapa lama, dan dia sudah menghancurkan Xuanming Cave Abode. Li Qingshan mengeluarkan sebuah kotak giok dan mengambil seikat batu giok hijau. Ini adalah harga dari Xuanming Cave Abode, dan penanda buku yang harus kubayar padamu. Dia mengambil seikat lagi dan memberikannya kepada Lei Tian. Ini milikmu. Piang Qiu dan Lei Tian menatap buku-buku di tangan mereka. Ekspresi mereka berubah, dan mereka tertawa bersama. Semua murid langsung tercengang. Bukan karena mereka belum melihat dunia. Namun seseorang harus tahu, beberapa ratus lot giok hijau sudah merupakan jumlah yang sangat besar. Sangat jarang ribuan lot giok hijau datang dan pergi, bahkan di antara Departemen Sekte Wanxiang. Lagi pula, ini hanya sekadar pertukaran pribadi. Sejak kapan seorang murid batiniah menjadi begitu murah hati hingga menghabiskan lebih banyak uang daripada mereka? Lin Xuan telah terjebak di puncak alam kedaulatan manusia selama bertahun-tahun, dan dia telah menjadi kakak senior tertua di Sekte Wanxiang selama bertahun-tahun. Statusnya tentu saja bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan murid langsung yang biasa. Terlebih lagi, karena kultivasinya stagnan, dia tidak banyak mengonsumsi. Dia juga mempersiapkan diri untuk reinkarnasi selama bertahun-tahun, itulah sebabnya dia memiliki lebih dari 10.000 lot giok hijau. Li Qingshan mengandalkan kekuatan rekan satu timnya dan berbagai cara untuk menyelamatkan kastanya dari api. Jika tidak, bahkan jika Li Liehuo dan Cao Tianjiao bekerja sama untuk menerobos masuk ke Gua Xuanming, mereka tidak akan dapat menghentikan Ao Xuan untuk mengambil barang-barang dan melarikan diri. Lei Tian tersenyum dan melingkarkan lengannya di bahu Li Qingshan. Adik, mengapa kita tidak membatalkan taruhan kita? Di panggung diskusi yang tinggi, Dai Mengfan menggelengkan kepalanya. Ini mungkin pertama kalinya dalam sejarah bahwa seorang murid langsung telah menekan sekelompok murid langsung di aula warisan langsung. Tidak seorang pun akan percaya bahwa seorang murid langsung dan murid langsung saling berpelukan. Terlebih lagi, Lei Tian selalu menganggap dirinya tinggi. Dia bahkan tidak menghormati semua murid langsungnya. Kalau tidak, dia tidak akan mempermainkan semua orang di sini. Dia praktis memperlakukan Li Qingshan sebagai orang yang setara. Mustahil. Namun, Li Qingshan menolaknya mentah-mentah.
Setelah batas waktu 30 tahun habis, aku tentu akan membayarmu 1000 lot giok hijau jika aku kalah. Ah, kau benar-benar tak peduli padaku. Li Qingshan menutup kotak giok itu. Dia lalu menatap Ruan Yaozu dan menyerahkan seluruh kotak giok itu. Dalam sekejap, semua tatapan murid langsung tertarik oleh kotak giok itu. Setidaknya ada 2000 lot giok hijau di dalamnya. Ini, tidak mungkin. Untuk apa anak ini mengambil lot giok hijau itu? Mereka telah terjerat di sini selama berhari-hari demi mendapatkan 6 hingga 700 lot safir, yang berkisar antara 1 hingga 200 lot safir paling banyak. Sekarang, mereka tidak hanya tidak memperoleh keuntungan apapun, tetapi taruhan mereka masing-masing menjadi lebih berbahaya. Namun, di bawah tatapan tertegun Ruan Yaozu, kotak giok itu tiba-tiba menghilang. Ia disimpan lagi di ring Sumeru. Li Qingshan menguap dan menguap. Lebih baik aku simpan saja. Ruan Yaozu mendengus pelan dan mengalihkan pandangannya. Namun, untuk mengucapkan terima kasih kepada kedua saudara senior atas dukungan mereka, silakan pilih masing-masing satu. Li Qingshan mengeluarkan harta karun Lin Xuan yang sangat berharga. Mereka melayang di udara dan berkata demikian. Le Tian tersenyum. Aku penasaran berapa banyak orang yang menginginkan barang-barang ini. Meskipun Piang Qiu tergoda, dia tetap berkata, kamu sendiri yang mendapatkannya. Kamu tidak harus memberikannya kepada kami. Dua kakak senior, kalian tidak perlu bersikap begitu sopan. Aku selalu membalas kebaikan dan kebencian. Karena saya sudah mengatakannya, bagaimana saya bisa menariknya kembali? Bukan karena Li Qingshan sangat murah hati. Harta karun misterius selalu menjadi objek eksternal. Tidak peduli seberapa berharganya harta karun misterius ini, dapatkah mereka meningkatkan peluang kemenangannya saat ia bertarung melawan Qiongqi? Saat dia baru mulai berkultivasi, 80 hingga 100 tael perak sangatlah penting. Sekarang, sepertinya itu bukan apa-apa. Selama dia terus melangkah maju, semuanya akan sama saja. Jika dia berhenti, apa gunanya menyimpannya? Untuk mati bersamanya. Disinilah dia berdiri. Hidup dan mati memang menakutkan, tetapi selama dia berdiri teguh, dia akan memiliki keberanian. Karena benda-benda eksternal ini tidak berguna, mengapa tidak melepaskannya? Kalau begitu, aku tidak akan berdiri dalam upacara. Jika kamu kalah, aku akan melupakan utangmu. Piang Qiu dan Qiu Letian masing-masing memilih harta karun. Saya bersedia kalah, tidak perlu begitu. Seorang murid sejati tiba-tiba berdiri, menunjuk ke sebuah senjata ajaib dan berkata, Saudara muda Li, aku ingin membeli segel 9 naga milikmu, sebutkan harganya. Tanpa menunggu Li Qingshan menjawab, Le Tian tersenyum. Adik muda, jika kamu tidak membutuhkan harta karun yang tersisa ini, biarkan aku melelangnya. Bagaimanapun juga, itu adalah harta karun kakak senior tertua. Itu sangat berharga. Li Qingshan berkata, kalau begitu, aku harus merepotkan kakak senior. Chapter 1453. Karena tidak ada yang keberatan, maka diskusi ini berakhir di sini. Hakim Li Qingshan akan bergabung dalam pertempuran sesegera mungkin. Dai Mengfan melambaikan tangannya, dan semua pintu serta jendela tiba-tiba terbuka. Sinar matahari masuk tanpa suara, dan debu beterbangan masuk. Suasana hening di aula warisan. Semua murid sejati memiliki ekspresi yang berbeda, seolah-olah mereka belum pulih dari keterkejutan tadi. Seorang murid dalam telah melakukan apa yang tidak dapat mereka lakukan. Dia menghancurkan gua Xuanming milik kakak senior tertua dan mewarisi segalanya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia melakukannya? Kapan Ao Xuan menjadi begitu mudah diajak bicara? Itu tidak dapat dipercaya dan tidak dapat dipahami, tetapi semua yang ada di depan mereka adalah nyata. Satu-satunya penjelasan yang logis adalah adanya bantuan eksternal, dan itu merupakan kekuatan yang luar biasa. Namun, ini adalah wilayah sekte fenomena segudang, dan tersangka terbesarnya adalah Yang Mulia Roh Gui Hai di surga. Dikatakan bahwa setiap kali dia pergi ke surga, dia akan dipanggil secara pribadi oleh Yang Mulia Roh Gui Hai. Ini tidak diragukan lagi merupakan bukti paling langsung. Anak ini pasti ada hubungannya dengan Yang Mulia Roh Gui Hai. Tidak heran dia berani bersikap sombong saat baru saja masuk sekte. Memikirkan hal ini, mereka merasa lebih baik. Ketika mereka melihat Li Qingshan lagi, mereka langsung merasa bahwa dia tidak terduga. Spirit Venerable Gui Hai selalu hidup menyendiri dan tidak pernah berinteraksi dengan orang biasa. Apa latar belakangnya? Adik, aku akan memberimu waktu 1 bulan lagi untuk persiapan. Ini sudah batas waktu maksimal. Gesing menepuk bahu Li Qingshan dan berkata, kalau bukan karena situasi ini, aku benar-benar tidak tega membiarkan orang berbakat seperti adik muda pergi ke medan perang. Li Qingshan tersenyum dan berkata, terima kasih, kakak senior. 1 bulan sudah cukup. Ruan Yaozu menunggangi rusa dan meninggalkan balai warisan sendirian. Dia memiliki sedikit perasaan riang untuk meninggalkannya setelah urusannya selesai, menyembunyikan prestasi dan ketenarannya. Setelah berjalan beberapa saat, dia menoleh ke belakang dan bertanya, mengapa kamu mengikutiku? Li Qingshan mengikutinya dari jauh, ini, ada satu hal lagi yang aku perlu bantuanmu. Rusa 9 warna berkata, hei, nak, jangan coba-coba peruntunganmu. Tahukah kamu betapa menyebalkannya dirimu? Kecuali jika kamu memberi kami kotak giok itu. Aduh. Ruan Yaozu melotot ke kepala Ji Yunsu dan mengeluh, bahkan Le Tian dan Piang Qiu pun bisa mendapat keuntungan darinya, tapi kita harus bekerja tanpa imbalan. Mengapa? Petik 2. Ruan Yaozu mengabaikannya dan berkata kepada Li Qingshan, bicaralah. Aku benar-benar tidak punya orang lain untuk ditanyai. Li Qingshan tersenyum dan menunjuk Li Feng Yuan di bahunya. Aku akan segera pergi ke medan perang. Bisakah Anda membantu saya menjaganya? Ruan Yaozu terkejut, apakah kamu tidak akan membawanya? Itu sangat berbahaya, mengapa harus membawanya?
Aku juga ingin pergi. Li Fengyuan mengepakkan sayapnya dengan ketidakpuasan. Hentikan omong kosongmu. Kita akan bicara setelah kau melewati kesengsaraan surgawi keempat. Jangan menyeretku ke bawah. Li Qingshan berkata terus terang. Terlebih lagi, gua bawah tanah misterius itu dalam dan dingin, tidak cocok untuk burung phoenix beristirahat di sana. Kebun herbal adalah pilihan terbaik. Baiklah, Li Fengyuan menundukkan kepalanya dengan lesu. Dia baru saja tiba di dunia manusia dan belum beradaptasi dengan hukum langit dan bumi. Baiklah, Ruan Yaozu adalah wanita yang tidak banyak bicara, namun dia tetap setuju. Gang itu kosong. Wisteria menutupi bagian atas tembok. Cerah dan terbuka. Li Qingshan menatapnya, ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Ruan Yaozu bertanya, apakah ada hal lainnya? Li Qingshan berkata, saya adalah orang yang memperhatikan untuk membalas kebaikan dan permusuhan, karena baik kebaikan maupun permusuhan, semuanya merupakan suatu beban. Entah itu balas dendam atau pembayaran, itu semua untuk menghilangkan beban ini. Ruan Yaozu berkata, jadi bagimu tak ada bedanya antara dermawan dan musuh, kan? Hah, tentu saja tidak. Sebagian besar dermawanku hidup dengan baik, dan sebagian besar musuhku telah meninggal. Tetapi jika saya membawa terlalu banyak barang di punggung saya tidak akan bisa berjalan jauh. Sekalipun seseorang memiliki kekuatan untuk mengangkat gunung, mereka akan tetap diliputi oleh lapisan-lapisan emosi yang sekecil debu. Itulah sebabnya mereka harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip ini. Membunuh musuh dengan satu tebasan, membalas kebaikan 10 kali lipat sudah cukup. Baru setelah itu mereka bisa pergi dengan mudah. Jika suatu hari mereka tidak dapat berjalan lagi dan terjatuh di jalan, mereka tidak ingin orang-orang tertawa atau menangis. Jadi sebaiknya kau ambil saja. Li Qingshan mengeluarkan kotak giok itu lagi. Di dalamnya terdapat sejumlah besar uang yang bahkan dapat menggerakkan seorang kaisar manusia, tetapi sekarang itu seperti kentang panas yang tidak dapat diberikan bahkan jika dia mau. Ruan Yaozu sedikit ragu-ragu. Rusa 9 warna itu menahan keinginannya. Setelah beberapa saat, ia mendesah pelan, serahkan. Li Qingshan memberi isyarat kepada Li Fengyuan untuk mengambil kotak giok dan menyerahkannya kepada Ruan Yaozu. Kemudian, dia meletakkannya di tanduk rusa. Rusa 9 warna itu menatapnya dengan penuh kegembiraan. Ia memutuskan untuk tidak peduli dengan hal-hal kecil ini, karena kamu seekor burung phoenix. Li Qingshan merasa lega. Dia menangkupkan kedua tangannya, berbalik, dan berjalan pergi dengan santai, bersiap untuk pertempuran yang akan datang. Ruan Yaozu memegang kotak giok itu dan menatap punggungnya. Dia bertanya-tanya apakah dia akan menoleh untuk menatapnya. Jika itu terjadi, suasana hatinya akan berbeda. Namun, dia tidak melakukannya. Dia menghilang di ujung gang. Tiba-tiba, dia merasa sedikit kecewa. Jiuer, jalan kultivasinya benar-benar sepi. Rusa 9 warna berkata, ya, dia adalah seorang kultivator alami, seseorang yang berhati batu. Li Fengyuan berkata tidak setuju, omong kosong. Ruan Yaozu tersenyum lembut dan bertanya, siapa namamu? Saya Li Fengyuan. Li, apakah itu nama keluarganya? Ruan Yaozu bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja, dia ayah pertamaku, kata Li Fengyuan dengan bangga. Ayah, Ruan Yaozu tertawa kaget, pada saat yang sama, di langit, penguasa roh Guihai melihat segalanya, termasuk tebakan orang-orang di aula warisan. Dia melihat kota Wanxiang pergi dan menghilang ke lautan luas. Dia merasa emosional. Bukan karena ia pelin-pelan, bukan pula karena ia tidak punya keinginan. Akan tetapi, ia mampu melepaskan dan tidak terbelenggu oleh belenggu apapun. Temperamen seperti itu jarang ada. Tidak heran dia dipilih. Angin bermula dari ujung dakwit hijau dan berhenti di padang rumput. Jauh di dalam pegunungan, ada naga dan ular, dan para pahlawan muncul dari padang rumput. Perubahan akan segera terjadi, dan sulit untuk menghindari malapetaka. 7 orang bijak agung tidak akan pernah mengakui kekalahan, dan tidak ada yang bisa menghancurkan mereka sepenuhnya. Apa yang disebut penindasan hanyalah gencatan senjata. 9 Dewa Langit dan Buddha mungkin sangat menyadari hal itu. Anak ini mungkin lahir sebagai respons terhadap musibah. Sudah waktunya untuk memberitahu guru. Penguasa roh Guihai tiba di tingkat tertinggi surga. Beberapa saat kemudian, formasi susunan gambar segudang yang menyelimuti kota Wanxiang tiba-tiba berhenti beredar. Semua kekuatan spiritual berkumpul menuju langit. Mutiara di puncak gedung tiba-tiba memancarkan cahaya yang lebih menyilaukan daripada matahari. Seberkas cahaya spiritual melesat ke awan, menembus penghalang samsara dan mengirimkan pesan ke 9 surga. Semua orang di kota itu mendongak dengan kaget. Tidak seorang pun melihat kejadian itu dengan mata kepalanya sendiri, jadi mereka tidak tahu apa yang terjadi. Hanya murid-murid warisan yang baru saja mengerti bahwa penguasa roh Guihai sedang mengirim pesan kepada 2 Master Sekte dan bahkan Master Sekte Agung. Karena hukum samsara terlalu kuat, bahkan para dewa yang berada di luar 6 jalur dan tidak berada dalam 5 elemen akan sangat terpengaruh. Namun, hal itu bahkan lebih mengejutkan. Ini karena kecuali jika itu adalah situasi yang sangat mendesak, seperti sekte tersebut diserang oleh musuh eksternal, situasi seperti itu hanya akan terjadi. Namun, era kacau itu telah berlalu puluhan ribu tahun yang lalu. Hampir tidak mungkin bagi Sekte Wanxiang untuk diserang lagi. Namun selain itu, apalagi yang dapat dibandingkan dengan sekte yang diserbu? Penguasa roh Guihai menatap ke langit. Biarkan guru yang mengambil keputusan. Haruskah dia mengkhianati anak ini? Chapter 1454. Sebulan kemudian, Li Qingshan tiba di departemen persediaan sekali lagi. Gesing menerimanya secara pribadi dan membawanya ke aula teleportasi. Dia melirik keranjang di punggungnya dengan bingung dan bertanya dengan sopan, apa yang kamu bawa, adik junior? Harta karun. Li Qingshan tersenyum cerah. Gesing menjadi semakin penasaran.
Apa yang bisa dia sebut sebagai harta karun yang tidak dapat disimpan di cincin Sumerunya. Namun, dia tidak sampai pada inti persoalannya. Dia menunjukkan rasa hormat yang sama dan mengangkat tangannya. Formasi teleportasi bersinar terang, dan pintu yang terkondensasi dari cahaya perlahan terbuka. Semoga kamu menang dan makmur, adik junior. Li Qingshan mengangguk sedikit dan melangkah melewati pintu yang terang. Gesing mengusap dagunya. Jika dia mendekat, mungkin akan terjadi pertempuran sengit lagi. Tiba-tiba, dia menggelengkan kepalanya. Jika orang lain memasuki medan perang berbahaya di wilayah iblis dan dipandang sebagai musuh oleh mereka berdua pada saat yang sama, akan sangat sulit bagi mereka untuk tetap hidup, apalagi bertarung. Namun, dia sama sekali tidak merasakan rasa takut. Sebaliknya, dia bersemangat, seolah-olah dia siap untuk mengambil bagian dalam permainan yang menarik. Akibatnya, bahkan Gesing merasa bahwa dia tidak akan pernah membiarkan dirinya diinjak-injak. Ketika Li Qingshan muncul dari gerbang teleportasi, dia sudah berada jutaan kilometer jauhnya. Langit tampak suram dan suram, seolah-olah dia bisa menyentuhnya dengan tangannya. Kepingan salju yang tebal berjatuhan. Ketika dia melihat ke atas, butiran salju tampak hitam dengan latar belakang awan gelap. Udara dingin dipenuhi dengan bau samar darah. Menarik napas dalam-dalam terasa menyegarkan. Li Qingshan, tanya seorang penjaga yang memegang tombak logam. Ya, komandan memerintahkanmu untuk segera melapor ke Blaze Hall. Baiklah, ikut aku. Penjaga tombak itu berbalik dan pergi. Li Qingshan mengerutkan kening dan mengikuti. Apakah bajingan Li Liehuo itu begitu tidak sabaran hingga dia ingin segera menghadapinya? Sejauh mata memandang, gunung-gunung menjulang dan runtuh, dan sungai-sungai membentang ribuan kilometer. Kota awan hitam, ini dibangun di atas gunung yang tinggi. Kota ini dikelilingi oleh barak dan tembok. Dua orang master sekte dari sekte Myriad secara pribadi telah memodifikasi medan bumi dalam radius beberapa ratus kilometer, membentuk formasi awan hitam guntur yang menderu. Dari sinilah nama, Kota Awan Hitam, berasal. Kota itu merupakan salah satu benteng pertahanan melawan kaum iblis. Kota itu tidak pernah jatuh sejak dibangun. Saat ini, dua legiun langsung di bawah sekte penampilan segudang ditempatkan di sana. Komandan pasukan neraka berkobar dan pasukan Xuanwu masing-masing adalah kakak senior Li Liehuo dan kakak senior Cao Tianjiao. Mereka juga merekrut 86 tentara dari negara-negara di bawah kekuasaan sekte Wanxiang. Mereka mengaku sebagai pasukan berkekuatan 1 juta orang. Sama seperti Ruan Yaozu di negeri Bailu, bayangan murid langsungnya dapat terlihat di semua negara, melayani kepentingan mereka. Semakin besar suatu negara, semakin banyak pasukan yang dapat direkrutnya. Semakin banyak poin kontribusi dan penanda buku yang dapat mereka tukarkan. Jika bukan karena Ruan Yaozu, negara kecil seperti negara Bailu pasti sudah lama dianeksasi oleh negara-negara sekitarnya. Ini bukanlah pertempuran antara kultivator atau sekte, tetapi perang antara dua dunia. Tidak ada yang bisa menghindarinya. Pada dasarnya setiap bangsa iblis adalah prajurit, meskipun seorang kaisar manusia dapat dengan mudah membantai ratusan atau bahkan ribuan orang dengan satu teknik. Namun, hal ini mungkin memungkinkan kaisar iblis untuk memanfaatkan kesempatan tersebut. Itu menjadi kunci untuk menentukan hidup dan mati. Dan, perubahan kuantitatif dapat mengarah pada perubahan kualitatif. Formasi militer yang terdiri dari pasukan cukup untuk mengguncang formasi yang paling tangguh sekalipun. Daging dan darah para iblis yang mati akan mengotori tanah, dan ki iblis yang menguap akan menutupi langit. Jika mereka tidak mengatasinya, tanah itu akan berubah menjadi tanah setan. Begitulah cara wilayah iblis menggunakan darah dan daging semua orang iblis untuk terus memperluas wilayah mereka. Bahkan kaisar iblis dan kaisar iblis tidak pelit. Dengan kata lain, kaisar iblis dan kaisar iblis adalah para penyintas yang telah disingkirkan di lingkungan yang kejam ini. Mustahil bagi sekelompok kultivator untuk melawan jalan manusia. Mereka terpaksa meminjam kekuatan manusia. Pasukan yang beranggotakan 1 juta orang itu tidak direkrut secara acak. Sebaliknya, mereka dipilih melalui sistem seleksi yang ketat. Mereka adalah elit dari para elit, dipilih dari miliaran orang. Setiap dari mereka memiliki seni bela diri yang hebat dan telah menjalani pelatihan yang paling keras. Jika tidak, mereka tidak akan mampu melawan kaum iblis. Sebelum Li Qingshan berangkat, dia telah mengumpulkan semua informasi yang relevan. Khususnya, dua komandan, Li Liehuo dan Cao Tianjiao, memiliki otoritas yang luar biasa besar di Kota Awan Hitam. Perintah militer bersifat mutlak. Perintah itu tidak dapat diganggu-gugat atau diganggu-gugat. Apapun yang dikatakannya adalah hukum. Sekalipun mereka jelas-jelas mengirimnya ke kematian, dia tetap harus pergi. Jika tidak, dia akan dianggap menentang perintah militer. Dia akan langsung ditangkap dan diserahkan ke Sekte Myriad untuk dihukum. Dia bahkan bisa dieksekusi terlebih dahulu dan dilaporkan kemudian. Tanpa diragukan lagi, situasi ini sangat merugikan baginya. Satu-satunya hal yang patut disyukuri adalah bahwa mereka berdua jarang tinggal di kota pada waktu yang sama. Paling tidak, salah satu dari mereka akan ditempatkan di Kota Awan Hitam, sementara yang lain akan meninggalkan kota untuk menyerang kaum iblis atau kembali ke Sekte Myriad untuk memulihkan diri. Jika tidak, dia mungkin akan ditipu oleh mereka berdua di saat yang sama. Berpikir sampai di sana, Li Qingshan terkekeh. Dia sudah tiba di depan Aula Blaze, aula batu abu-abu yang tingginya seperti pedang. Komandan, aku membawa Li Qingshan. Penjaga dengan tombak besi itu berlutut dengan satu kaki. Biarkan dia masuk. Suara berwibawa Li Liehuo terdengar dari dalam. Li Qingshan melengkungkan bibirnya dan melangkah masuk. Pada saat itu, dia merasakan lebih dari selusin tatapan bermusuhan. Li Liehuo duduk tinggi di atas. Sebuah peta besar tergantung di belakangnya. Kabut dan awan melayang di peta, memperlihatkan pemandangan dalam jarak 500 km secara langsung. Namun,
Ada wilayah kegelapan yang luas di atasnya, seolah-olah terhalang oleh sesuatu. Para jenderal berdiri di sebelah kiri dan kanannya, ada yang meletakkan tangan di atas senjata atau berdiri dengan tangan di belakang punggung. Mereka semua penuh dengan aura pembunuh. Tak seorang pun dari mereka yang baik hati. Li Qingshan berdiri di tengah dengan berani. Aku di sini. Berani sekali kau. Seorang pria berjanggut dan berbaju besi mencengkeram pedangnya erat-erat. Matanya membelalak karena marah saat ia berteriak keras. Li Qingshan membungkuk sedikit. Kau terlalu baik. Pria berjanggut itu hendak melangkah maju ketika Li Liehuo melambaikan tangannya. Dia menyipitkan matanya dan bertanya, kudengar kau sudah mengambil alih kediaman Xuanming. Benar sekali, Li Qingshan mengamati ekspresi Li Liehuo dengan serius, dan dia menemukan sedikit kemarahan dalam kepuasannya. Mengesankan, Li Liehuo menggertakkan giginya. Ia tidak percaya saat menerima berita ini saat itu. Seorang kultivator jiwa yin, seorang murid formal, sebenarnya telah mencapai sesuatu yang bahkan dirinya sendiri tidak dapat capai. Dia curiga bahwa Li Qingshan telah mencapai semacam kesepakatan dengan Ao Xuan, tetapi jika memang begitu, Ao Xuan tidak akan pernah mengambil semua kekayaannya untuk dihambur-hamburkan. Dia tidak dapat memahami alasannya, tidak peduli bagaimana dia memikirkannya. Dia bahkan tidak ingin memikirkan satu-satunya kemungkinan. Li Qingshan telah sepenuhnya menaklukkan Ao Xuan dengan kekuatannya. Kamu menyanjungku, kamu menyanjungku. Sayang sekali kamu tidak berada di Sekte Myriad, kakak senior. Kakak senior Le menyelenggarakan pelelangan untukku. Mungkin akan ada harta karun misterius yang kamu inginkan. Li Qingshan menyeringai. Karena dia sudah berselisih dengan Ao Xuan, dia tidak perlu berpura-pura. Jika dia merendahkan dirinya, mungkin Ao Xuan akan mengampuni dia. Akan tetapi, akan lebih baik jika ia langsung lari ke wilayah iblis dan bergabung dengan Dewa Iblis Qiongqi. Setelah itu, ia akan kembali bersama pasukan kaum iblis dan menghancurkan kota awan hitam. Li Liehuo tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Suaranya menggetarkan seluruh ruangan, dan gelombang panas melonjak keluar, menghilangkan rasa dingin dengan segera. Bagus sekali. Betapa beraninya dan betapa hebatnya. Saya punya misi untuk Anda saat ini. Apakah Anda cukup berani untuk menerimanya? Mengapa aku tidak bisa? Li Qingshan berkata dengan tenang. Jika itu berkah, itu bukan kutukan. Jika itu kutukan, aku tidak bisa menghindarinya. Karena dia cukup berani untuk datang, dia sudah siap. Tidak ada yang namanya bercanda di militer. Li Qingshan, patuhi perintahku. Mata Li Liehuo berbinar-binar seperti dua arang yang terbakar. Ia menunjuk ke wilayah gelap pada peta di belakangnya. Aku ingin Roh Yin meninggalkan tubuhmu dan menyelidiki situasi di sini. Perintah militer ini sangat berbahaya. Bagian terpenting dari meninggalkan Roh Yin adalah melindungi tubuh dengan benar. Di lingkungan yang penuh permusuhan seperti ini, kultivator mana yang cukup berani meninggalkan tubuhnya? Jika Li Qingshan menolaknya, maka ia akan menentang perintah militer dan ia pasti akan dipermalukan. Dia tidak bisa menahannya atau tidak, tetapi jika dia menahannya, pikirannya akan mengalami kemunduran. Auranya yang gagah berani dan penuh tekad akan menerima pukulan di kepala, dan kultivasinya pasti akan menurun. Jika dia tidak menahannya, maka akan ada masalah yang lebih besar. Berdebat dengan saudara seniornya di Sekte Myriad dan memberontak terhadap atasannya di militer adalah dua hal yang sama sekali berbeda. Di sini, Li Liehuo mewakili ketertiban dan hukum militer, serta kecenderungan umum dunia manusia dalam melawan wilayah iblis. Di hadapan tren umum ini, sekalipun Anda seekor naga, Anda harus meringkuk, dan sekalipun Anda seekor harimau, Anda harus berbaring. Jika Anda melawan sedikit saja, Anda akan dianggap pengkhianat. Baiklah, Li Qingshan setuju tanpa ragu. Bahkan jika roh yinnya meninggalkan tubuhnya, yang tertinggal bukanlah cangkang kosong. Tidak peduli apa yang ada di wilayah itu, paling banter, roh yinnya akan hancur, dan dia bisa pulih setelah beberapa saat. Terlebih lagi, dia yakin bahwa Li Liehuo tidak akan menyakiti tubuhnya. Dengan kepribadian dan jalan hidupnya, bahkan jika dia ingin menyakitinya, dia akan melakukannya secara langsung. Dia tidak akan menggunakan cara-cara licik seperti itu. Namun tentu saja, jika dia tidak memiliki keyakinan ini, dia tidak akan menerima perintah militer ini. Ini adalah garis bawah semua kultivator, dan dapat dikatakan bahwa ini adalah rencana yang terbuka. Chapter 1455. Kakak senior, kalau tidak ada yang lain, aku akan kembali dan bersiap. Li Qingshan menangkupkan kedua tangannya dan berbalik untuk pergi. Gedebuk. Li Liehuo tiba-tiba bertanya, apa yang kamu bawa? Itulah pertanyaan yang akan muncul di benak semua pembudidaya saat mereka melihatnya. Keranjang itu terbuat dari tanaman merambat biasa dan bukan jimat atau senjata. Apa yang tidak bisa dimasukkan ke dalam cincin Sumeru. Namun, mereka tidak dapat merasakan tanda-tanda kehidupan apapun darinya. Harta karun. Li Qingshan masih menjawab. Li Liehuo tidak semudah diajak bicara seperti Gesing. Buka dan lihat. Li Qingshan berkata, apakah ini perintah militer? Bagaimana menurutmu? Li Liehuo tidak sopan. Li Qingshan meletakkan keranjang di punggungnya dan membukanya perlahan. Tatapan semua orang tertuju, hanya untuk melihat kerangka putih meringkuk di dalam keranjang. Mereka tidak bisa menahan rasa kecewa. Harta karun macam apa ini? Ini benar-benar harta karun Li Qingshan. Dia adalah satu-satunya orang di dunia yang bersedia dia bawa di punggungnya. Karena dia berani datang, dia sudah siap menghadapi hal terburuk, yaitu berselisih dengan Li Liehuo. Tidak masalah apakah Anda seorang panglima angkatan darat atau si Qiong tertua. Ketika seorang pria marah, darah akan berceceran. Dia harus menunjukkan wajah iblis yang sebenarnya. Jutaan pasukan dan sekte Wansi yang tidak berguna. Hidup dan mati dapat diputuskan dalam sekejap. Dia akan menusuk dengan pedang yang paling mematikan. Tetapi karena Li Liehuo hanya ingin mengganggunya dengan misi berbahaya, dia tidak perlu terburu-buru bertindak.
Suatu misi yang sangat berbahaya bagi orang lain merupakan hal yang mudah baginya. Dan jika dia ingin cepat mendapatkan poin kontribusi dan menjadi murid langsung, cara tercepat adalah dengan mendapatkan pahala militer. Untuk mendorong para pengikutnya berpartisipasi, Sekte Wanxiang memberikan hadiah yang tinggi, terutama dalam hal poin kontribusi. Tidak seorang pun dapat menolaknya. Jadi Li Liehuo dan Cao Tianjiao, yang ingin bersaing memperebutkan posisi Siqiong tertua, aktif di medan perang. Mereka meninggalkan Siqiong ketiga, Dai Mengfan, jauh di belakang. Dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk bertanding. Saat itu, Lin Xuan telah pergi ke alam iblis berkali-kali dan membunuh Kaisar Iblis sebelum menjadi Siqiong sulung di Sekte Wanxiang. Kelompok murid langsung takut kalau Li Qingshan akan meningkat terlalu cepat di Taman 100 Ramuan. Melemparkannya ke medan perang domain infernal sama saja seperti melepaskan harimau kembali ke pegunungan. Belum lagi menjadi murid sejati, bahkan menjadi kakak senior tertua pun bukanlah hal yang mustahil. Pada saat itu, dia ingin melihat ekspresi Li Liehuo dan Cao Tianjiao, dua kakak senior dan kakak senior perempuan yang menyebalkan ini. Li Liehuo merasa seperti ada tulang ikan yang tersangkut di tenggorokannya, tetapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Meskipun dia selalu bisa menemukan alasan untuk secara jahat mempersulit orang lain, hal itu bertentangan dengan temperamen dan jalan hidupnya. Dia akan menjadi saudara senior di sekte penampilan segudang. Untuk dapat membunuh dengan tinjunya dan menindas orang lain dengan kekuatan besar, seseorang tidak boleh terlalu hina. Li Qingshan membawa keranjang di punggungnya dan berjalan keluar gerbang di bawah tatapan para jenderal. Kakak senior, pria berjanggut keriting itu melangkah maju lagi, baju besinya berdenting. Bocah ini terlalu kasar, aku akan pergi dan membunuhnya. Sekte Wanxiang saya bukanlah sekte setan. Kami tidak mempraktikkan trik semacam itu. Karena dia bersedia menaati perintahku, biarkan saja dia. Adapun melukai tubuh Li Qingshan saat roh yinnya sedang keluar dari tubuhnya, dia sama sekali tidak pernah mempertimbangkannya. Kalau dia ingin berhadapan dengan lawan yang statusnya lebih rendah dan tingkat kultivasinya lebih lemah, dia harus memanfaatkan situasi tersebut dan membunuh mereka secara diam-diam. Jika demikian, dia tidak perlu lagi berlatih kitab api surgawi, dan dia pun tidak perlu lagi menjadi saudara senior pertama. Seperti halnya wilayah kekuasaan iblis emas yang terus meluas meliputi 3.000 dunia, pertempuran melawan alam manusia pun menjadi semakin intens dan hebat. Bahkan kaisar manusia dan kaisar iblis pun kesulitan untuk bergerak bebas. Begitu mereka memasuki pertempuran, mereka akan menghadapi risiko kematian. Dan, di mana alam manusia dan alam iblis berpotongan, hukum dunia saling tumpang tindih dan menjadi kacau. Kekuatan dan teknik para kultivator ditekan lebih jauh, jadi bukan hal yang aneh bagi para kultivator yang kuat untuk mati di tangan kaum iblis biasa. Pria berjanggut keriting itu meludah dengan ganas. Toy, bocah ini baru saja datang. Dia belum melihat dunia, jadi dia tidak tahu apa itu perang. Saya ingin melihat seberapa lama dia bisa bertahan. Semua jenderal setuju dengannya dan mengumpat dengan marah. Anak nakal ini seperti seorang gadis. Jangan sampai dia pingsan karena ketakutan saat melihat mayat-mayat berserakan di tanah. Dia hanya bajingan yang beruntung. Saat aku mencabik-cabik kaisar iblis dengan tanganku sendiri, siapa yang tahu di mana dia minum susu? Bukankah berkat tebasan pembelah gunungku kau mampu mencabik-cabik kaisar iblis dengan tangan kosong? Sementara dia berbicara, ia menjadi sombong karena prestasi militernya. Tidak ada yang bisa dilakukan. Ketika sekelompok orang ini berkumpul dan tidak memiliki sesuatu yang serius untuk dilakukan, ini hampir menjadi program yang pasti. Itu sudah menjadi orang yang mulia yang tidak bisa tidak mengatakannya. Mereka semua adalah veteran yang telah berjuang keluar dari tumpukan mayat dan lautan darah. Dia secara alami memiliki semacam rasa jijik terhadap para kultivator biasa. Meskipun kita memiliki tingkat kultivasi yang sama, aku dapat dengan mudah membunuhmu. Secara alami, aku memandang rendah dirimu. Tidak lama setelah Li Qingshan memasuki sekte fenomena segudang, ia menjadi murid dalam, menempati biara Gua Xuanming, dan memperoleh sejumlah besar sumber daya yang ditinggalkan oleh Lin Xuan. Mereka tidak tahu berapa banyak bahaya yang telah mereka lalui untuk mencapai langkah ini, tetapi mereka masih belum memiliki tempat tinggal gua yang layak, dan mereka tidak pernah memiliki cukup sumber daya. Bagaimana mungkin mereka tidak iri? Li Qingshan berjalan keluar dari aula api. Salju tebal masih turun, dan gunung-gunung masih sama. Suara-suara di belakangnya seperti dengungan lalat. Ia terkekeh dan melupakan kelompok orang-orang sukses itu. Mengenai aspek lainnya, Li Liehuo tetap memberinya perlakuan yang layak diterima oleh murid dalam. Sebuah menara batu abu-abu yang sepi yang menghadap ke seluruh kota awan hitam menjadi tempat kultivasinya. Ada banyak menara seperti itu di kota awan hitam, dan mereka seperti pedang kelabu yang menunjuk ke langit. Di sekeliling puncak gunung terdapat menara besi yang tampak aneh yang menembus awan. Itulah inti dari formasi awan guntur menggelegar, yang disebut menara pemandu petir. Menara itu dilengkapi dengan formasi paling dasar, tetapi fungsi utamanya adalah untuk mengumpulkan spirit ki. Sebagai pangkalan, formasi awan guntur yang menggelegar, menara itu memiliki tingkat kekuatan pertahanan tertentu, tetapi terutama untuk menahan hawa dingin. Li Qingshan memanjat ke puncak menara. Angin dan salju menderu di luar, tetapi bagian dalam menara sehangat musim semi. Namun, menara itu kosong, tidak ada apapun di dalamnya. Setiap orang yang bisa tinggal di sini memiliki cincin Sumeru, jadi mereka membawa barang-barang mereka sendiri. Li Qingshan juga telah menyiapkan sedikitnya anggur dan daging. Namun, dia tidak terburu-buru mendekorasi ruangan. Sebaliknya, dia meletakkan keranjang itu dan membungkuk untuk membukanya lagi. Sepasang lengan lurus seputih salju terentang dan melingkari lehernya. Rongga matanya yang kosong berubah menjadi sepasang mata yang beriak, dan giginya yang putih menutupi bibir merahnya.
Dia tersenyum dan berbicara. Tubuhnya melebar seperti pohon paulonia, dan tulang serta ototnya yang putih tumbuh. Dia telah berubah menjadi wanita cantik yang menakjubkan. Kita bisa membunuh Li Liehuo itu. Jika mereka berhadapan langsung dengannya, bahkan jika mereka bergabung, peluang mereka untuk menang sangat tipis. Itu bahkan lebih mustahil di kota awan hitam. Sebagai komandan pasukan, Li Liehuo dapat mengendalikan formasi awan guntur yang menggelegar. Namun, pertarungan hidup dan mati benar-benar berbeda. Li Qingshan hanya perlu menggunakan tanah hidup 9 surga untuk mengaktifkan gravitasi dan menekan Li Liehuo sejenak. Dengan pedang Little N, Li Liehuo tidak akan bisa lolos dari kematian. Dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Pedang pembunuh Buddha tidak semudah itu untuk diambil. Li Qingshan tersenyum. Tentu saja, tidak ada satupun dari kita yang bisa membunuhnya. Namun, saat ini belum tepat. Mari kita jaga dia tetap hidup. Cepat atau lambat aku akan pergi ke domain iblis, jadi aku bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menyelidiki situasinya. Paling tidak, aku perlu tahu cara menuju Gunung Qingqi. Ya, N kecil memeluknya erat. Li Qingshan juga bisa merasakan emosinya. Setelah melalui begitu banyak kesulitan dan berpisah berkali-kali, mereka berdua kembali bersama. Tidak peduli betapa berbahayanya jalan di depan, berjalan bersamanya adalah rumahnya. Chapter 1456. Roh Yin Li Qingshan meninggalkan tubuhnya dan menyelam ke dalam tanah. Dia melewati pegunungan dan melangkah ringan di hamparan es yang tertutup salju. Sejauh mata memandang, tempat itu benar-benar beku sejauh 1000 mil, salju sejauh 10.000 mil. Tempat itu luas dan tak terbatas. Dia tidak dapat menahan perasaan bahwa tubuhnya tidak berarti. Bahkan jika dia memiliki kekuatan gaib, dia hanyalah setetes air di lautan dibandingkan dengan dunia ini. Dengan mengingat hal itu, ia bernyanyi dengan lantang, gunung menari bagaikan ular perak, dataran melaju bagaikan gajah lilin, aku ingin bersaing dengan Tuhan. Tepuk tepuk tepuk, tepuk tangan yang tiba-tiba itu mengejutkan Li Qingshan. Dia tidak merasakan aura apapun, siapa itu? Seorang wanita berjalan dari bukit bersalju tak jauh dari sana. Ia mengenakan baju besi hitam dan memegang pedang panjang Asura. Pedang itu dingin dan tajam, dan di tengah-tengah semua suster senior seputih salju lainnya, pedang itu berwarna hitam dan mencolok. Di bahunya ada kelinci hitam. Itu adalah suster senior Cao Tianjiao. Seolah-olah dia baru saja mengalami pembantaian berdarah. Auranya 10 kali lebih kuat daripada saat dia berada di Sekte Wanxiang. Namun, dia begitu dekat dengan Li Qingshan dan dia tidak menyadarinya. Kontras yang kuat ini membuat orang tidak nyaman. Sungguh bagus, bersaing dengan Tuhan. Tapi menurutku itu lebih seperti, harimau akan diganggu oleh anjing. Kakak senior, apakah kamu menungguku di sini? Li Qingshan tertawa terbahak-bahak. Benar saja, dendam Cao Tianjiao terhadap Li Liehuo sangat dalam. Ia lebih suka membandingkannya dengan seekor harimau daripada merendahkan Li Liehuo menjadi seekor anjing. Apakah kamu tidak takut aku datang untuk membunuhmu? Cao Tianjiao tersenyum dengan ekspresi membunuh di wajahnya. Apakah kakak senior mencoba menggodaku saat aku masih seekor naga di air dangkal? Lebih baik kau jaga dirimu. Jangan mati begitu saja. Kami akan bertarung sampai mati dalam 30 tahun. Dengkuran dingin itu membuat jiwa Yin Li Qingshan melonjak. 4 kata, hati-hati, masih bergema di hutan belantara, tetapi dia sudah terbang di atas kepalanya, menghilang ke pegunungan. Li Qingshan tidak berani ceroboh. Lagi pula, dia belum melewati 5 kesengsaraan surgawi, dan masih ada celah yang cukup besar antara dia dan penguasa manusia dan penguasa iblis. Terutama ketika dia berada di alam Dewa Yin, dia hampir tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Meskipun hakikat Dewa Yin-nya adalah hakikat setan Yin. Jika dihancurkan, dapat ditempa kembali, tetapi itu sama saja dengan mengembalikan salah satu transformasi 9 transformasi iblis dan dewa ke keadaan semula, serta akan butuh banyak waktu dan tenaga untuk memulihkannya. Yang terbaik adalah tidak mengalami kerusakan apapun. Karena itu, dia menggunakan seni melarikan diri ilahi 5 elemen dan seni melarikan diri ilusi untuk menyembunyikan dirinya dan bergerak secara sembunyi-sembunyi. Sesaat kemudian, sebuah kekuatan tak terlihat tiba-tiba menekan Li Qingshan. Teknik melarikan diri yang dilakukannya hampir saja terhenti. Dia sudah bersiap dalam hatinya dan tahu bahwa ini bukanlah mantra dari musuh manapun. Ini adalah batas antara alam iblis dan alam manusia. Tumpang tindih hukum langit dan bumi yang kacau tidak hanya akan menekan kemampuan dan mantra dewa, tetapi juga akan membuatnya sulit dikendalikan. Ini memang merepotkan. Jika itu hanya sekedar penekanan sederhana, dia hanya harus terbiasa dengan hal itu. Kuncinya adalah kekacauan ini. Misalnya, mantra yang sama terkadang lebih kuat dan terkadang lebih lemah di area dan waktu yang berbeda. Kekuatan pukulan juga berbeda. Ada kemungkinan untuk menggunakan terlalu banyak kekuatan dan kehilangan keseimbangan. Mungkin juga untuk tidak berdaya dan tidak menimbulkan ancaman sama sekali. Semakin kuat tubuhnya, semakin tinggi pula kultivasinya. Semakin jelas hal itu. Secara khusus, teknik melarikan diri yang membutuhkan penggunaan konstan adalah yang paling terpengaruh. Li Qingshan tidak bisa tidak membiasakan diri dengan itu dengan hati-hati. Namun, ia segera menemukan bahwa hukum wilayah iblis tampaknya tidak menolaknya. Ini sangat berbeda dari apa yang tercatat dalam informasi. Memasuki wilayah iblis merupakan hal yang sangat berbahaya bagi para kultivator, bukan hanya karena para manusia iblis dan binatang iblis yang luar biasa ganas, tetapi juga karena mereka akan ditolak oleh hukum wilayah iblis. Seiring berjalannya waktu, bahkan komandan iblis dan raja iblis dengan kultivasi yang sama mungkin tidak dapat mengalahkan mereka. Seiring berjalannya waktu, iblis dalam diri bahkan mungkin tumbuh, yang menyebabkan penyimpangan ki. Jika mereka prajurit biasa, mereka akan terkontaminasi oleh ki iblis. Mereka secara bertahap akan diubah menjadi bangsa iblis.
Akibatnya, pasukan itu kesulitan menembus terlalu dalam. Para pembudidaya menjadi semakin terisolasi dan tak berdaya, terpaksa menghadapi pasukan iblis yang tak ada habisnya dengan hanya beberapa orang. Situasinya jelas sangat berbahaya. Namun, Li Qingshan tidak merasakan penolakan dari wilayah iblis terhadapnya. Dia juga tidak tahu mengapa. Itu mungkin terkait dengan kitab kebebasan surgawi. Apakah iblis Yin juga merupakan kaum iblis? Setan-setan dalam dirinya menjadi agak gelisah. Berbagai emosinya menjadi lebih kuat, tetapi inilah yang ia butuhkan untuk mengolah kitab kebebasan surgawi, jadi itu adalah hal yang baik. Akibatnya, yang perlu ia lakukan hanyalah membiasakan diri dengan hukum-hukum aneh di dunia ini. Jika ia melewati perbatasan ini dan memasuki wilayah iblis, itu mungkin merupakan bentuk pelepasan. Aku benar-benar membuat keputusan yang tepat kali ini. Apa itu? Ada kilatan cahaya di cakrawala. Beberapa saat kemudian, ada kilatan cahaya lain, yang terus-menerus dan terus-menerus. Sebuah ide terlintas di benak Li Qingshan. Dia menahan napas dan fokus, mendekatinya perlahan. Di tengah badai salju, seorang biksu dengan sepatu jerami berjalan melintasi dataran es. Wajahnya yang kemerahan dipenuhi dengan pengabdian saat ia melantunkan, Namo Amitabha. Ia membungkuk setiap 3 langkah, bersujud di tanah. Sebuah lingkaran cahaya Buddha muncul dari belakang kepalanya, dengan cepat menyapu sekelilingnya. Sebagian ki iblis di sekelilingnya pun menghilang. Hukum di alam manusia sedikit melampaui hukum di alam iblis. Li Qingshan mengerti. Seperti yang diduga, dia adalah seorang biksu dari Sekte Tanah Suci. Selain itu, dia adalah seorang arhat 2 buah yang telah mencapai buah Situo. Wilayah iblis berbeda dengan wilayah hantu kelaparan. Perluasannya tidak bergantung pada kekuatannya sendiri, tetapi akumulasi darah dan daging dari generasi ke generasi warga iblis. Jika dunia yang tercemar oleh ki iblis tidak ditangani, wilayah iblis akan meluas, dan hukum dunia akan meluas. Jika mencapai kota awan hitam, hanya masalah waktu sebelum kota itu ditembus. Oleh karena itu, terdapat kuil tanah suci di setiap kota perbatasan. Tugas utama para biksu adalah bertanggung jawab atas tanah suci. Ada satu di kota awan hitam juga, dan itu adalah kuil tanah suci yang cukup besar. Kepala biara yang mengawasinya biasanya adalah seorang arhat buah 2 yang telah melewati 5 kesengsaraan surgawi. Statusnya setara dengan seorang komandan tentara, atau bahkan lebih tinggi. Biksu di depannya jelas salah satu dari mereka. Li Qingshan meliriknya dari jauh. Ia merasa tidak akan ada hal baik yang terjadi jika bertemu dengan seorang pendeta, jadi ia terus maju. Tiba-tiba, cahaya Buddha menyinari tubuhnya. Cahaya itu tidak berbahaya, tetapi punggungnya terasa sedikit panas. Niat membunuh yang kuat muncul dari hatinya. Dia ingin membunuh biksu ini. Dia terkejut. Apa yang terjadi? Bahkan saat dia berhadapan dengan Cao Tianjiao tadi, dia tidak merasa seperti ini. Belum lagi fakta bahwa dia tidak punya keluhan terhadap pendeta tersebut, tetapi dia mungkin juga tidak bisa membunuhnya. Biksu itu sedang bersujud di tanah ketika dia merasakan sesuatu. Tiba-tiba, dia mengangkat tangannya dan berteriak, setan mana yang berani memata-matai kita di sini? Mengapa kamu tidak menunjukkan dirimu? Li Qingshan menggigil seluruh tubuhnya. Teknik melarikan diri miliknya telah hancur, dan dia menunjukkan dirinya. Perasaan jijik semakin dalam. Wajah biksu itu benar-benar cekung. Ia mengatupkan kedua telapak tangannya dan melantunkan dengan keras, Namo Amitabha. Li Qingshan tergoda untuk bertanya, apakah Anda tahu hal lainnya? Sebuah patung Buddha yang menjulang tinggi muncul di belakang biksu itu, samar-samar duduk di atas awan dan menatapnya dengan penuh kebaikan. Li Qingshan tak kuasa menahan diri untuk mengingat perasaan yang ia rasakan saat menangkis patung Buddha besar di biara Chan milik Devanaga beberapa tahun yang lalu. Seluruh tubuhnya menjadi mati rasa, tak mampu melawan. Ia merasakan dorongan untuk berlutut dan bersujud. Punggungnya menjadi semakin panas, membakar seperti api. Ia dipenuhi dengan hasrat membunuh. Sebuah pikiran terlintas di benaknya, sial, ini mungkin masih karena kitab kebebasan surgawi. Benar saja, tidak ada hal baik yang didapat dari bertemu seorang pendeta. Chapter 1457. Kepala biara kuil tanah suci di kota awan hitam adalah Biksu Agung Yangon. Ia dikenal sebagai Guru Yangon, atau Kepala Biara Yangon. Saat ini dia memanfaatkan musim dingin yang keras untuk menggunakan teknik menakjubkan sekte tanah suci untuk memurnikan tanah yang tercemar oleh kaum iblis. Tiba-tiba, dia merasakan sedikit niat membunuh. Saat mengangkat kepalanya, dia melihat wajah hitam pekat dan marah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil dalam hati. Penyergapan, dan pengepungan oleh kaum iblis adalah hal biasa di tanah suci, tetapi wajah ini berbeda dari kaum iblis manapun yang pernah dilihatnya sebelumnya. Meskipun itu dipenuhi dengan amarah dan niat membunuh, tapi, bukankah itu jahat? Perasaan ini benar-benar tidak masuk akal. Tidak diragukan lagi, kaum iblis terlahir jahat. Mereka bisa melakukan apa saja tanpa hati nurani, dan mereka sangat memusuhi para pendeta. Mungkin ada banyak orang jahat di antara para pendeta, tetapi jelas tidak ada satupun orang baik di antara kaum iblis. Namun, matanya luar biasa. Sejak ia mengalami kesengsaraan surgawi kelima dan memperoleh buah Situo, mata surganya telah mencapai keberhasilan besar. Ia dapat dengan mudah membedakan antara kebenaran dan kepalsuan, baik dan jahat. Sekarang setelah ia harus menggunakannya secara naluriah, ia sebenarnya telah membuat kesalahan. Dia pasti membuat kesalahan. Dia berada di perbatasan berbahaya wilayah iblis, jadi dia tidak terlalu peduli. Dia memanggil nama Buddha dan menyerang para iblis dengan telapak tangan Buddha menaklukkan iblis. Telapak tangan emas yang besar menutupi langit dan memenuhi penglihatannya. Suara nyanyian bergema dari segala arah saat ribuan kepingan salju pecah di udara. Li Qingshan tidak bisa bergerak seperti tikus yang baru saja bertemu dengan predator alaminya.
Amarah membuncah dalam hatinya, biksu ini mencoba membunuhku tanpa alasan. Dia benar-benar pantas mati. Seketika, dia berhenti menahan niat membunuhnya. Tubuh iblis Yin membengkak, dan taringnya menonjol. Wajahnya dipenuhi amarah, dan tubuh bagian atasnya telanjang. Dia tidak lagi tampak seperti Li Qingshan. Sebaliknya, dia samar-samar menyerupai iblis kebebasan agung. Otot-otot di lengannya menggembung saat dia memukul telapak tangan Sang Buddha. Ledakan, tanah bergetar hebat, dan bumi yang beku hancur. Telapak tangan Sang Buddha terjatuh dan berangsur-angsur menghilang, meninggalkan jejak telapak tangan yang besar di tanah. Sang kepala biara menatapnya sambil mengerutkan kening. Ada 2 tanda merah di telapak tangannya, tetapi iblis tidak terlihat. Dia telah menghalanginya dan menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri. Dia mungkin bukan Raja Iblis, tetapi bisakah Kaisar Iblis menangkis serangan telapak tangan darinya? Dan, baru saja, penampilannya terlalu familiar. Itu terlalu familiar, sepertinya itu adalah penampakan mengerikan dari penguasa dunia penuh nafsu. Meskipun orang itu adalah iblis di antara iblis, dia juga seorang dewa Buddha. Bahkan 12 dewa iblis tidak memenuhi syarat untuk disebut dalam nafas yang sama dengannya. Murid-muridnya dan murid-muridnya tidak akan jatuh ke wilayah infernal. Jika kaum iblis berhasil mencapai tujuan sejatinya, mereka pasti bukan siapa-siapa. Alam manusia mungkin memiliki musuh kuat lainnya. Bahkan ketika dia menggunakan mata surgawi untuk melihat ke kejauhan, dia tetap tidak dapat melihat menembus wilayah iblis gelap yang diselimuti ki iblis yang kuat. Dia benar-benar ingin menghilangkan sumber masalah tersebut, tetapi dia khawatir itu mungkin jebakan. Setelah memikirkannya, dia menyerah. Setelah beberapa saat, angin dan awan di wilayah infernal berubah warna, tampaknya membenarkan tebakannya. Kemunculan tiba-tiba bayangan hitam yang tak terkalahkan menyebabkan ekspresinya semakin berubah. Mungkinkah itu semacam dewa jahat? Namun, dia juga merasa itu tidak mungkin. Kalau tidak, tidak perlu memancing musuh masuk. Mereka bisa saja datang dan membunuhnya. Hanya seorang dewa duniawi yang mampu menahan kekuatan mengerikan dari dewa jahat. Saat bayangan hitam itu muncul, dia telah menggunakan anggota tubuh dewa dan dengan cepat mundur kembali ke kota awan hitam di dunia manusia. Dia masih merasakan ketakutan yang tersisa. Setan Yin bergerak cepat di bawah tanah, menuju ke wilayah iblis. Ia telah kembali ke wujud aslinya. Ada jejak telapak tangan emas di dadanya. Ia terluka parah. Serangan telapak tangan itu hampir membubarkan iblis Yin-nya, tetapi sebaliknya segera membangunkannya. Segala amarah dan niat membunuh dalam hatinya lenyap. Itu hanya membingungkan. Apa yang terjadi sebelumnya? Ada semacam kekuatan eksternal yang memengaruhi pikirannya. Mengambil jalan pintas harus dibayar dengan harga yang mahal. Patung di punggungnya tetap menjadi masalah laten di penghujung hari. Dia harus menemukan cara untuk menghilangkannya. Pada saat ini, dia merasakan tubuhnya menjadi lebih ringan. Dia telah melewati perbatasan dan secara resmi memasuki wilayah iblis. Dia telah bertarung melawan kaum iblis berkali-kali, tetapi ini adalah pertama kalinya dia memasuki wilayah iblis secara langsung. Dia belum mengagumi pemandangan wilayah iblis. Matahari hitam di langit tampak cerah. Ia menembus ki iblis yang kabur dan menyinari Li Qingshan. Pada saat itu, dunia berubah warna. Energi iblis yang melonjak berkumpul ke arah Li Qingshan, samar-samar membentuk pusaran besar. Di tengah pusaran itu, pikirannya dipenuhi oleh pikiran-pikiran jahat, tetapi ia juga merasa amat gembira. Seolah-olah dunia bersamanya, dan semua kehidupan harus tunduk padanya. Kitab kebebasan surgawi mulai beredar tak terkendali. Li Qingshan sudah tidak asing lagi dengan perasaan ini. Jangan bilang kalau aku sudah menjadi anak takdir dari alam iblis. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah ia duga, tetapi juga masuk akal. Sifat iblisnya memang kuat sejak awal, dan dia mempraktikkan kitab surgawi kebebasan, jadi menerima anak takdir bukanlah hal yang aneh. Namun, dia tidak pernah menyangka akan bergabung dengan kaum iblis. Siapa yang tahu berapa banyak kaum iblis yang telah dia bunuh di masa lalu? Bahkan Dewa Iblis Qiongqi adalah musuh besarnya. Wilayah iblis membencinya, jadi mengapa mereka mengubahnya menjadi anak takdir? Namun, kekacauan kehendak alam iblis tampaknya benar-benar di luar dugaan. Angin kencang bersiul, menerbangkan pasir dan batu. Setan Yin membengkak tak terkendali. Kekuatan yang tak tertandingi melonjak ke dalam tubuhnya, dan jejak telapak tangan emas di dadanya segera ditelan oleh kegelapan. Dengan lambaian tangannya, angin dan salju di udara menghilang, memperlihatkan matahari hitam. Sejak dia tiba di alam manusia, sudah sangat lama sejak dia merasakan kekuatan seperti itu. 30 meter, 300 meter, 3000 meter. Sosoknya terus membesar, tetapi tidak jelek atau bengkok. Matahari hitam di atas kepalanya membuatnya setampan dewa. Dia pernah mengalami penampakan dan perasaan ini dalam mimpi terakhirnya mempersembahkan kurban kepada dunia kebebasan. Sekarang setelah mimpinya menjadi kenyataan, sepertinya jika dia terus seperti ini, bukan tidak mungkin baginya untuk langsung menjalani kesengsaraan surgawi kelima dan menjadi Raja Iblis, atau bahkan menjadi lebih kuat. Tempat ini kebetulan saja merupakan wilayah tak berpenghuni, dan saat itu sedang musim dingin. Kecuali jika pasukan berbaris ke sini untuk mempersiapkan serangan berikutnya, tidak akan ada kaum iblis yang berkeliaran di sini. Itu sama saja dengan bunuh diri. Akibatnya, meskipun Li Qingshan telah menyebabkan keributan yang sangat besar, hanya kepala biara Yangon yang menjadi penonton. Dia hanya melirik sekilas sebelum bergegas mundur. Tetapi pada saat ini, seberkas cahaya hitam melesat keluar dari pusat matahari hitam, menembus kepala iblis Yin dan mengembun di dadanya. Ia mengembun menjadi matahari hitam mini inci demi inci. Ini adalah hati iblis yang pernah ditinggalkan Li Qingshan. Pemandangan ini membuat seluruh wilayah iblis memandangnya, termasuk 12 dewa iblis agung. Dua kata muncul di benak mereka pada saat yang sama, hati iblis matahari hitam.
Itu hanya legenda pada awalnya, matahari hitam telah jatuh ke dalam hati iblis di antara iblis, dan Dewa Iblis ke-13 telah bangkit untuk menguasai wilayah iblis dan menjadi penguasa. Legenda ini terlalu tidak masuk akal, sehingga tidak seorang pun mempercayainya. Pertama-tama, mustahil matahari hitam itu jatuh. Itu hanyalah sebuah bayangan yang berasal dari atas 9 langit. Dan, hanya ada satu iblis di antara iblis, jadi bagaimana dia bisa menjadi Dewa Iblis ke-13? Dia sama sekali tidak peduli dengan posisi penguasa wilayah iblis. Tetapi pada saat ini, legenda itu tampaknya menjadi kenyataan, dan itu benar-benar ada hubungannya dengan iblis di antara iblis itu. Hanya Dewa Iblis Kyongki yang tersenyum di Gunung Kingki. Apakah anak itu? Kamu membuatku menunggu. Tidak heran sumpah darah sungai Nether dapat dibuat. Itu benar-benar berhasil. Ayo, biarkan aku mengambil hati iblis matahari hitam milikmu dan menjadi penguasa wilayah iblis. Di tengah angin menderu, Li Qingshan samar-samar mendengar suara samar, kemarilah, anakku tercinta, aku telah lama menunggumu. Suara itu sepertinya berasal dari matahari hitam di langit dan hatinya. Siapa kamu? Li Qingshan menatap ke langit dan bertanya. Pergilah, anakku terkasih, pergilah dan jadilah penguasa. Desak angin di telinganya. Apa kau sudah selesai? Persetan dengan anak kesayanganmu, aku ayahmu. Li Qingshan sangat marah. Hal yang paling dibencinya dalam hidupnya adalah orang lain yang memaksakan kehendak mereka padanya. Satu Maheswara Heavenly Demon sudah cukup untuk membuatnya kesal, dan sekarang ada takdir yang tidak dapat dijelaskan. Dia menusukkan tangannya ke dadanya dan mengerahkan kekuatan dengan kedua tangannya, mencabik-cabiknya. Dia mengeluarkan matahari hitam itu dan menginjaknya dengan ganas. Hidupku adalah milikku, bukan milik surga. Chapter 1458. Setan Yin yang setampan dewa itu menyusut dengan cepat seperti udara yang bocor. Matahari hitam di bawah kakinya surut saat ia berguling melewati Li Qingshan, yang telah kembali ke penampilan aslinya. Setan Yin jatuh ke tanah, hampir pingsan. Namun, matanya masih dipenuhi dengan kebanggaan. Dia meraih hati iblis yang seperti kaca hitam itu dan ingin membuangnya jauh-jauh. Namun, setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk menyimpannya. Benda ini mengandung kekuatan mengerikan yang tak tertandingi. Bahkan mutiara naga yang ditemukannya di mayat naga Lin Xuan tidak dapat dibandingkan dengannya. Perbedaan terbesarnya adalah jika dia mau, dia bisa bergabung dengan kekuatan ini kapan saja. Paling tidak, dia akan menjadi kaisar iblis. Hampir tidak ada seorang pun yang dapat menahan godaan kekuasaan absolut. Ia tidak perlu mengeluarkan upaya apapun dan ia dapat dengan mudah mengubah segalanya. Dia hanya perlu sedikit bersantai dan dia akan dapat membunuh jalan kembali ke kota awan hitam. Pertama-tama dia akan menghabisi biksu yang bersinar itu, lalu membunuh Lilie Huo yang mencari masalah dengannya. Terakhir, dia akan memperkosa Cao Tianjiao yang sombong itu 100 kali. Dewa Iblis Kyongki masih menjadi ancaman, tetapi selama dia menerima kekuatan ini, kesengsaraan surga ke-6 dan ke-7 akan segera terjadi. Apa yang perlu ditakutkan? Semua orang bisa merasa puas, dan semua ketakutan bisa sirna. Siapa yang bisa menolak hal baik seperti itu? Namun, Li Qingshan sama sekali tidak goyah, dia tidak ragu menggunakan segala cara untuk mengeluarkan hati iblis itu. Itu karena bertahun-tahun yang lalu, seseorang memberinya pilihan yang sama. Saat itu, dia tidak punya apa-apa. Dia hanya perlu menganggukkan kepala dan dia bisa memiliki seluruh 9 provinsi. Namun, ia memilih untuk menempuh jalannya sendiri. Jalan yang sangat berbahaya dan mengasyikkan. Sejak saat itu, ia tidak ragu untuk memilih jalan tersebut. Itulah harga dirinya. Jika saya menginginkan sesuatu, saya akan mengambilnya sendiri. Dia memanjat, menghadapi angin dan salju saat dia terus maju. Pada saat yang sama, di Black Cloud City. Di luar pagoda batu yang sepi dan sunyi itu, ada banyak tanaman merambat hijau dan bunga-bunga yang sedang mekar, menarik banyak penonton. Semua orang menunjuk dan berdiskusi dengan bersemangat. Lilie Huo menunduk dan mencibir dingin. Anak ini tidak meninggalkan kota untuk menjalankan misinya. Siapa yang tahu apa yang sedang dia lakukan? Itulah efek dari Li Qingshan yang mengaktifkan pertumbuhan tanpa akhir kilin pada saat yang genting. Dia menggunakan dao alam untuk menenangkan iblis hati yang gelisah. Bagian dalam pagoda yang hangat seperti musim semi, dipenuhi bunga-bunga yang bermekaran dan tumbuh-tumbuhan hijau. N kecil bertanya dengan khawatir, Qingshan. Li Qingshan membuka matanya sedikit dan menjelaskan situasinya. Qingshan, kamu tidak boleh menerimanya. Jika tidak, Yin Demonmu mungkin akan mengamuk dan lepas sepenuhnya dari kendalimu. Ia akan menjadi gabungan dari kehendak ilahi Fast Freedom Heavenly Demon, ingatanmu, dan kehendak surgawi Demon Domain. Ketiga monster besar ini tidak hanya tidak akan menguntungkanmu, mereka bahkan mungkin melahapmu. Li Qingshan duduk di tengah-tengah pepohonan hijau yang rimbun dan tersenyum. Jangan khawatir, aku tidak sebodoh itu. Dia memetik bunga merah yang tidak dikenalnya dan meletakkannya di samping telinga Little N. Aku akan selalu menjadi Li Qingshan di matamu. N kecil menundukkan kepalanya bagaikan bunga mimosa dan berkata lembut, jadilah dirimu sendiri. Jika bukan karena kamu yang mengawasiku, aku pasti sangat kejam dan jahat sekarang. Meskipun pada awalnya, dia hanya tidak ingin mengajarkan hal-hal buruk kepada anak itu dan ingin memberikan contoh yang baik untuknya, pada akhirnya, hal itu tampaknya tidak banyak berguna. Sebaliknya, dia mendapat banyak manfaat darinya. Di bawah cahaya matahari hitam, tundra yang luas itu terpotong oleh gunung besar. Angin kencang bertiup melalui lembah-lembah. Ada sebuah benteng di sana, yang menghadap kota awan hitam dari jauh. Namun, dibandingkan dengan desain rumit Black Cloud City, tempat ini tampak sangat kasar dan kasar. Benteng itu kini dipenuhi mayat-mayat dan darah mengalir seperti sungai. Teriakan-teriakan memilukan terdengar dan bergema di seluruh lembah.
Bekas-bekas pedang yang mengerikan saling bersilangan. Mereka pada dasarnya menutupi setiap sudut benteng. Belum lama ini, seorang wanita menginjak-injak benteng sambil meraung dengan bulu hitam dan memulai pembantaian. Bangsa iblis selalu menyerang, dan tempat ini berada jauh di dalam wilayah kekuasaan iblis, jadi mereka tidak terlalu mementingkan pertahanan. Jelas tidak ada formasi pelindung seperti formasi Black Cloud Roar of Thunder dan Lightning. Meskipun ada tentara yang ditempatkan di sini, membangun formasi militer membutuhkan waktu. Serangan mendadak itu sama sekali tidak bereaksi. Raja Iblis yang ditempatkan di sini adalah yang pertama terbelah menjadi dua. Sampah, kalian semua sampah. Seekor binatang buas yang besar dan ganas, penuh dengan luka-luka, meraung dengan marah sambil menghentak-hentakan kakinya ke arah para iblis yang tak terhitung jumlahnya yang tidak dapat menghindar tepat waktu hingga hancur berkeping-keping. Beberapa saat kemudian, Jasno berubah menjadi pria yang mengerikan dan kejam saat dia terengah-engah. Sebuah luka sayatan yang sangat mencolok memanjang dari dahinya hingga ke selangkangannya. Matanya masih dipenuhi rasa takut. Jika dia tidak berada di wilayah iblis tetapi di medan perang di depan atau di bawah kota awan hitam, dia pasti sudah dibantai oleh tebasan itu. Untungnya, dia langsung berubah menjadi iblis, menggunakan tubuhnya yang besar dan kuat untuk menahan kerusakan dan mengulur waktu. Dia bisa membuat wanita itu kehabisan energi dan mundur sendiri. Baru saja, dia berhasil mempertahankan hidupnya. Bahkan dengan keadaan seperti itu, dia hampir sepenuhnya berubah menjadi iblis, berubah menjadi binatang iblis yang mengamuk. Hanya setelah melampiaskan amarahnya melalui pembantaian, hati iblisnya yang ganas menjadi sedikit tenang. Dia menggertakkan giginya dan berkata dengan kesal, Cao Tianjiao. Ribuan siksaan dan adegan penyiksaan berkelebat di kepalanya, memicu hasrat yang membara. Namun, istana Raja Iblisnya telah hancur menjadi reruntuhan. Sebagian besar iblis wanita yang memberinya kesenangan telah hancur berkeping-keping di dalam. Matanya yang hitam berputar-putar, lalu dengan santai dia meraih seekor binatang iblis betina dan menekannya di bawahnya. Para binatang iblis berjuang dan meratap, sementara para iblis pemberani berkumpul untuk menyemangati dan menghidupkan suasana. Mereka kagum dengan keberaniannya. Tak lama kemudian, mereka mengepungnya berlapis-lapis. Suara mereka naik turun, bergema di ngarai dan menenggelamkan teriakan. Mereka benar-benar memulihkan semangat juang. Keanehan wilayah iblis dan kegilaan serta kelakuan kaum iblis selalu melampaui imajinasi orang luar. Pada saat ini, matahari hitam di langit tiba-tiba bersinar, memancarkan seberkas cahaya hitam ke arah dataran es di kejauhan. Itu berlangsung sebentar. Semua orang mengangkat kepala mereka. Meskipun tidak semua orang pernah mendengar legenda, hati iblis matahari hitam, sebelumnya, mereka semua tercengang olehnya. Mereka merasakan dorongan kuat untuk bergegas ke tempat cahaya itu mendarat. Khususnya, Raja Iblis yang saat ini sedang membantai binatang iblis. Dia pernah mendengar legenda, hati iblis matahari hitam, sebelumnya, jadi dia merasakan godaan yang kuat. Children of Destiny dikenal sebagai benih iblis di wilayah iblis. Kelahiran setiap benih iblis akan menyebabkan pembantaian dan persaingan di antara para iblis di sekitar. Demon Heart of the Black Sun sudah cukup untuk membuat seluruh wilayah iblis menjadi heboh. Ada cara lain untuk memahami setan di antara iblis, yaitu benih iblis di antara benih iblis. Siapapun yang dapat melahap benih iblis ini akan menjadi dewa iblis ke-13, atau bahkan penguasa wilayah iblis, Raja Dewa Iblis. Ini adalah kesempatan yang diberikan surga. Tidak ada Raja Iblis lain yang lebih dekat dengannya daripada dia. Bahkan jika bagian lain dari wilayah iblis melihat jatuhnya matahari hitam, mereka akan kesulitan untuk mengetahui di mana matahari hitam itu jatuh. Apakah ini merupakan berkah dari surga? Kalau saja tidak karena rasa takut yang ditinggalkan oleh tebasan Cao Tianjiao, dia mungkin sudah menyerbu ke arah itu. Tepat saat dia hampir kehabisan kesabaran, sebuah suara dingin dan berwibawa terdengar. Tu Wan Cheng. Kristal hitam berbentuk berlian perlahan muncul dari reruntuhan, melayang di jurang. Kristal itu memantulkan wajah pucat tanpa wajah. Apa perintahmu, Tuan Dewa Jahat tanpa wajah? Raja Iblis segera menjadi rendah hati. Ia mencoba menjilat Dewa Jahat tanpa wajah, seperti kaum iblis yang paling hina. Dewa Jahat tanpa wajah sama sekali mengabaikan benteng yang berantakan itu. Dia hanya bertanya, apakah kamu melihatnya? Ya, Sang Raja Iblis gemetar. Bersihkan tempat ini. Jangan bocorkan beritanya. Kamu, jangan bergerak. Ya, Raja Iblis berkeringat dingin. Dia mengerti apa artinya membersihkannya. Untuk mencegah berita itu bocor, semua orang iblis yang melihat jatuhnya matahari hitam, harus mati. Pasukan yang terdiri dari 200.000 orang iblis ditempatkan di benteng tersebut, termasuk beberapa kaisar iblis dan beberapa lusin Raja Iblis. Mereka seperti binatang raksasa. Penyergapan berisiko yang dilakukan Cao Tianjiao kali ini terutama ditujukan untuk membunuh Raja Iblis, Tu Wan Cheng, jadi korbannya sebenarnya sangat kecil. Sekarang, mereka semua akan dibantai karena satu perintah, dan sang komandan harus mengambil tindakan secara pribadi. Ekspresi para kaisar iblis berubah drastis. Mereka mengerahkan kekuatan hati iblis mereka dan melarikan diri secepat yang mereka bisa. Semua Raja Iblis pun berubah menjadi iblis, memanfaatkan kekacauan itu untuk melarikan diri. Kebanyakan dari mereka menuju ke arah matahari hitam. Sebelum Tu Wan Cheng bisa berbuat apa-apa, hati iblis semua kaisar iblis dan Raja Iblis meledak bersamaan. Boom, 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 seperti serangkaian guntur, mereka langsung membunuh lebih dari 10.000 iblis. Lembah di kedua sisi runtuh, dan benteng itu hancur total. Dewa Jahat tanpa wajah berkata dengan acuh tak acuh, aku serahkan sisanya padamu. Pikirkanlah baik-baik dan jangan bergerak. Tu Wan Cheng gemetaran. Dia tahu bahwa dia tidak dibersihkan hanya karena dia adalah Raja Iblis. Sebaliknya,
Ia menghargai pengalamannya di zona perang ini, terutama pemahamannya tentang situasi di Black Cloud City. Dia merasakan gelombang kegembiraan lagi. Kali ini, kota awan hitam hancur. Mungkin dia benar-benar akan memiliki kesempatan untuk mewujudkan fantasinya. Dia akan menangkap si jalang Chou Tianjiao dan membuatnya memohon kematian. Memikirkan sampai di sana, Tu Wancheng berubah menjadi binatang raksasa lagi, dan ratapan terdengar lagi. Dewa jahat tanpa wajah menyaksikan semua ini dalam diam. Bersambung. Chapter 1459. Jalang, wanita jalang. Pria pemarah itu menggunakan kata-kata paling kejam untuk menghinanya. Si bodoh kecil. Suara wanita itu lembut dan penuh kasih sayang, seolah-olah dia sedang membelai wajah pria itu. Apakah kamu pikir aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan? Aku cacing gelang di perutmu. Jika kau ingin menyeberangi perbatasan daerah iblis dan kembali ke dunia manusia, sebaiknya kau melewati kota awan hitam dan langsung kembali ke Sekte Wan Xiang. Biarkan aku kembali, atau aku akan mati bersamamu. Suara lelaki itu berubah dingin. Ini bukan sekadar ancaman. Baiklah, baiklah, pergilah kalau kau mau. Kita satu. Bagaimana aku bisa mempersulitmu? Wanita itu berkata dengan patuh, aku akan membunuh beberapa murid Sekte Wan Xiang untuk menghentikanmu. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Suara lelaki itu tegas, tetapi ada sedikit rasa takut. Bisakah kau menghentikanku? Jalang, jalang, petik 2. Hahaha, jie. Hai. Petik 2. Di padang gurun hitam yang disapu angin kencang, sesosok tubuh perlahan berjalan dari cakrawala. Jubah rusak yang ditenun dari rami abu-abu berkibar tertiup angin. Hanya separuh wajahnya yang terlihat di balik tudung kepalanya. Dia terus berbicara sendiri. Dalam dua suara, dengan dua ekspresi, seorang pria dan seorang wanita. Seperti bermain catur dengan diri sendiri. Semua strategi akan saling melengkapi dan menahan satu sama lain, terus meningkat, dan akhirnya membentuk simpul mati. Semuanya akan jatuh ke dalam kekacauan total dan berubah menjadi kutukan histeris. Pria itu marah, dan wanita itu menikmatinya. Aku harus berpisah. Bahkan jika itu hanya roh yang, bahkan jika aku harus menyerahkan tubuh naga ini kepada wanita jalang ini. Pikiran lelaki itu seperti pikiran seorang suami yang hampir gila setelah disiksa oleh istrinya. Ia lebih baik meninggalkan rumah tanpa apapun daripada bercerai. Bahkan pikiran untuk membalas dendam pun hampir musnah. Kamu tidak bisa melarikan diri, kamu tidak bisa melarikan diri, kamu tidak bisa melarikan diri. Wanita itu mengulanginya berulang-ulang seperti seorang istri yang sedang marah, menikmati kesenangan balas dendam itu sepenuhnya. Ia merasakan kegembiraan luar biasa yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dan itu bukan hanya demi kekuasaan. Pria itu telah mengusulkan banyak kompromi, yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Memang tidak ada konspirasi. Lagi pula, mereka tidak bisa menipu satu sama lain. Ada risiko besar dalam keadaan yang kacau ini, dan hal yang sama berlaku baginya. Tetapi dia tidak bisa berpura-pura setuju untuk mempermainkannya. Dia adalah satu-satunya tamu di nerakanya. Bagaimana mungkin dia membiarkannya pergi? Bahkan jika mereka harus mati bersama. Dia tiba-tiba berhenti dan mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah tampannya. Wajahnya sulit dibedakan antara pria dan wanita. Sebuah belah ketupat tertanam di dahinya. 7 warna berputar di dalamnya, menerangi langit. Seberkas cahaya hitam turun dari langit dan menghilang di ujung gurun. Sepertinya itu, arah kota awan hitam. Pria itu terkejut. Dia nampaknya berada di pasar kaum setan tertentu. Dia pernah mendengar legenda serupa. Apakah dia akan ada di sana? Wanita itu bergumam pada dirinya sendiri. Mungkin inilah alasan sebenarnya mengapa dia mengizinkannya pergi ke Black Cloud City. Kau wanita hina, apakah kau benar-benar ingin mati? Haha, kalau aku mati, kamu juga nggak akan bisa hidup. Kemudian, terjadi lagi babak perdebatan. Tergantung di pinggang mereka, pedang abadi terabaikan belum pernah terasa senormal ini sebelumnya. Dia tidak bisa tidak merindukan majikannya terdahulu, meskipun majikannya telah meninggalkannya. Tetapi dia tidak menyalahkannya sama sekali, karena dia tahu itu bukan karena dia membencinya. Itu adalah keputusan yang murni rasional. Akan tetapi, dia salah karena menyerahkan dirinya kepada orang gila seperti itu. Li Qingshan masih tidak tahu seberapa besar gangguan yang telah ditimbulkannya. Dia telah membaca cukup banyak informasi, jadi dia tahu ada banyak benih iblis di wilayah iblis, dan sebagian besar dari mereka akan mati segera setelah mereka lahir. Dia mengutak-atik manik kaca hitam itu sedikit lagi sebelum menyimpannya di dalam cincin sumerunya. Tidak heran kalau kaum iblis berebut benda ini dengan sangat sengit. Manfaatnya sungguh luar biasa. Jangan bilang ada yang mau coba mencuri Demon Heart of Black Sun milikku juga. Itu yang terbaik. Aku akan membunuh mereka semua. Mereka semua akan menjadi makanan untuk Little N. Meskipun dia tidak tahu apapun tentang legenda wilayah iblis, dia tetap menamakannya Matahari Hitam, berdasarkan apa yang dia lihat ketika jantung iblis memadat, atau mungkin itu adalah kehendak surga. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa seluruh wilayah iblis yang tak terbatas dapat melihat hati iblis Matahari Hitam. Para iblis yang menginginkan hati iblis Matahari Hitam termasuk 12 dewa iblis. Alasan mengapa dewa iblis tidak langsung membunuh adalah karena mereka harus berhadapan dengan istana surgawi tanpa hasrat. Mereka tidak berani bertindak gegabah. Yang lebih penting lagi, mereka takut akan konflik internal. Sifat mereka yang kacau dan jahat membuat mereka sangat sulit mencapai kesepakatan. Di bawah ancaman kepentingan bersama, mereka hanya berhasil membentuk aliansi. Jika mereka benar-benar percaya bahwa hati iblis Matahari Hitam dapat menjadikan mereka penguasa wilayah iblis, maka mereka pasti akan berakhir seperti kaum iblis biasa yang memperebutkan benih iblis. Pasti akan terjadi pertempuran yang sangat brutal di antara mereka, dan seluruh wilayah iblis akan runtuh.
Jika istana surgawi tanpa hasrat melancarkan serangan balik skala penuh, mereka harus memuntahkan semua yang telah mereka telan. Mereka tidak akan dapat pulih bahkan setelah 10.000 tahun. Begitu wilayah iblis menyusut dalam skala besar, wilayah itu tidak akan mampu lagi menampung ke-12 dewa iblis. Orang-orang pasti akan mati. Bagaimanapun, legenda tetaplah legenda. Wilayah iblis memiliki banyak sekali legenda. Bahkan jika sebagian kecil dari legenda itu menjadi kenyataan, tidak ada gunanya menyerah pada seluruh situasi yang menguntungkan dan mempertaruhkan kematian. Itu akan terlalu bodoh. Namun, jika ada kesempatan untuk berhasil secara diam-diam, mereka pun tidak akan pernah menyia-nyiakannya. Wilayah iblis terus meluas. Yang harus mereka lakukan hanyalah sedikit mengubah arah serangan mereka. Terlepas dari apakah mereka dapat menemukan Demon Heart of Black Sun atau tidak, mencabut Black Cloud City selalu menjadi keharusan. Mereka hanya memajukan rencana itu sedikit. Secara diam-diam, beberapa lusin Raja Iblis dan pasukan yang berjumlah beberapa juta mulai dimobilisasi. Sebaliknya, malam menjelang badai tampak luar biasa tenang. Setan Yin Li Qingshan berpatroli di wilayah iblis dengan santai dan puas. Mungkin karena ia telah menolak hati iblis matahari hitam, peredaran kitab kebebasan surgawi menjadi semakin lancar. Meskipun tidak langsung berubah menjadi kekuatan, jalan di depannya menjadi lebih jelas. Seperti yang terlihat, kitab suci surgawi ini benar-benar sangat cocok untuknya. Dia pada dasarnya tidak menemui hambatan apapun saat mengolahnya. Namun, bukan berarti tidak ada hal buruk. Patung setan kebebasan agung di punggungnya menjadi lebih nyata dan nyata. Dia bahkan menduga apakah patung itu akan berubah menjadi kartun di masa mendatang jika terus seperti ini. Saat berpatroli di dataran es, dia memikirkan bagaimana dia harus menangani masalah ini. Dia tidak bisa tidak memikirkan biksu dari sekte tanah suci yang bersinar. Dia bertanya kepada Little N, patung iblis kebebasan agung tampaknya bereaksi sangat kuat terhadap teknik biksu itu. Aku bertanya-tanya mengapa. Dewa kebebasan agung ditundukkan oleh Sang Buddha. Bisakah saya meminjam kekuatannya dan menggunakan Buddha untuk menekan setan? N kecil mengangguk. Kita bisa mencobanya. Metode kultivasi sekte tanah suci adalah melafalkan nama Buddha dan mengejar kelahiran kembali di tanah suci barat setelah kematian. Dengan profesi melafalkan nama Buddha sebagai penyebab internal dan kekuatan keinginan Amitabha sebagai penyebab eksternal, internal dan eksternal saling berhubungan dan terlahir kembali di tanah suci barat. Li Qingshan menggaruk kepalanya. Bisakah kamu menjelaskannya dengan lebih sederhana? N kecil tersenyum. Keinginan besar Sang Buddha untuk menggunakan ajaran Buddha Mahayana guna membebaskan semua makhluk hidup dari penderitaan bukan hanya sekadar kata-kata. Sekalipun dia seorang petani, asalkan dia melafalkan nama Buddha dengan tulus, dia tidak akan mengalami reinkarnasi dan dapat pergi ke tanah suci barat untuk menikmati kebahagiaan. Ini mungkin tujuan dari sekte tanah suci. Li Qingshan mengungkapkan keraguannya. Apakah tanah suci barat benar-benar sebagus itu? Dia akan curiga pada apapun yang datang dengan mudah. Tidak ada yang namanya kue jatuh dari langit. Bahkan jika jatuh, kue itu akan mengenai wajahmu. Xiao An berkata sambil tersenyum, biksu tidak berbohong. Apakah menurutmu Buddha akan berbohong? Kata, tanah suci, bukanlah sebuah kebohongan. Li Qingshan menghela napas dengan emosi. Jika kamu bisa mendapatkan tanah suci, hanya dengan mengucapkan beberapa kata yang baik, mengapa kamu harus begitu lelah dan berkultivasi begitu keras? Zen masih perlu melihat hati dan hakikat, tantra perlu bereinkarnasi terus-menerus, dan itu tidak dapat dilakukan tanpa kebijaksanaan dan ketekunan yang besar. Tidak semudah sekte tanah suci. Kita benar-benar tidak perlu bersusah payah dan lelah untuk menjadi seorang Buddha. Tepat. Oleh karena itu, sekte tanah suci adalah sekte nomor 1 dalam agama Buddha. Penganutnya jauh lebih banyak daripada sekte lainnya. Kekuatan supranaturalnya tidak kalah, dan paling baik dalam meminjam kekuatan Buddha. Ia memiliki kekuatan magis yang tidak dimiliki sekte lainnya. Li Qingshan menyeringai. Sang Buddha telah menyiapkan segalanya untukmu. Yang perlu kau lakukan hanyalah bersikap baik. Tentu saja, berlutut dan menjilati juga tidak boleh diabaikan. Akan tetapi, untuk dapat melewati 5 kesengsaraan surgawi dan memperoleh buah Situomaha, tentu saja tidak cukup hanya berlutut dan menjilat. Perlu diketahui 108 metode, yaitu pola berlutut dan menjilat. Tak heran jika Dewa Kebebasan Agung sangat membenci sekte tanah suci, sekelompok orang yang tidak punya otak. Oleh karena itu, sangat layak untuk dicoba. Apa yang Anda benci adalah apa yang Anda takuti. Musuh dari musuh Anda adalah teman Anda. Ketika saya kembali, saya akan pergi ke kuil tanah suci dan menyingkirkan gajah setan kebebasan agung ini. Chapter 1460. Sekalipun kau tidak mengancamku, aku tidak membutuhkanmu. Setan Yin terus berpatroli di dataran es. Sejujurnya, pekerjaan ini sebenarnya cukup membosankan. Setelah sekian lama, dia bahkan belum pernah melihat satupun binatang iblis, apalagi manusia iblis. Dia sama sekali tidak merasa gugup atau bersemangat. Apakah mereka semua meringkuk karena kedinginan? Meskipun ia telah menolak Demon Heart of Black Sun, wilayah Demon tidak menolaknya sama sekali sebagai seseorang yang hampir menjadi benih iblis. Sebaliknya, wilayah Demon memungkinkannya untuk menggunakan ilusion Demon Escape dengan lebih bebas. Bahkan lebih mudah daripada wilayah manusia. Ngomong-ngomong, perjalanannya kali ini semua karena dendamnya dengan kaumnya sendiri. Dia tidak diserang oleh kaum iblis di sepanjang jalan. Sebaliknya, dia diancam dan ditampar oleh kaumnya sendiri. Dan, ketiga bajingan ini kebetulan adalah 3 tokoh paling kuat di Black Cloud City. Benar saja, musuh terbesar datang dari belakang. Untungnya, saya orang yang setia. Kalau orang lain, mereka pasti sudah lama bergabung dengan musuh dalam kemarahan. Tapi ini terlalu membosankan. Apakah aku harus melakukan tugas? Aku masih harus mencari cara untuk menangkap bangsa iblis dan bertanya pada mereka bagaimana caranya menuju King Qishan.
Informasi itu mengatakan bahwa kaum iblis juga memiliki kota besar. Kota itu kebetulan berhadapan dengan kota awan hitam dari jauh. Apakah Anda ingin melihatnya? Lihat saja. Li Liehuo juga tidak memintanya untuk menyelidiki, karena hal itu tidak ada bedanya dengan mengirimnya ke kematian, setidaknya bagi para kultivator Yin Spirit biasa. Bahkan baginya, ini adalah masalah yang sangat berbahaya. Benteng militer yang dipimpin oleh Kaisar Iblis tidak lebih mudah dihadapi daripada Ao Suan di Gua Suanming. Selain itu, kali ini dia tidak memiliki rekan satu tim, dan tubuh aslinya juga tidak ada di sini. Begitu jejaknya terbongkar, Yin Demon pasti akan hancur. Namun, sebagai orang yang tidak akan merasa nyaman kecuali jika ia memintanya, ia tetap tiba di depan benteng di antara gunung dan lembah es. Dalam angin dan salju, dia samar-samar dapat melihat 3 kata besar berwarna merah darah, Cold Blood Pass. Li Qingshan mengerutkan bibirnya, nama yang sangat Chunipyu. Namun, menurut budaya dan adat istiadat wilayah iblis, berdarah dingin adalah pujian, mirip dengan, hina, tak tahu malu, kejam, dan tak berperasaan. Semuanya pujian, jadi tidak ada yang aneh tentang hal itu. Tetapi yang aneh baginya adalah tidak ada seorang pun di dinding itu. Hanya spanduk yang berkibar tertiup angin. Kota itu sunyi senyap. Tidak ada seorang pun yang berjaga di tembok. Apakah disiplin militer kaum iblis begitu buruk? Tapi meski begitu, setidaknya ada 200.000 tentara di sini. Mengapa tidak ada suara sama sekali? Bukankah disiplin militer terlalu baik? Dia mencoba menyelinap mendekat. Ketika ia tiba di Cold Blood Pass, ia masih tidak merasakan halangan dari formasi tersebut. Benteng batu saja tidak dapat menghentikannya sama sekali. Dia hampir menduga bahwa ini adalah jebakan. Begitu dia melangkah ke kota, dia akan langsung disergap. Suara pembunuhan mengguncang langit. Tetapi ide ini terlalu konyol. Oleh karena itu, ia dengan berani melewati celah gunung dan memasuki kota. Pemandangan di depannya membuatnya terkejut. Bahkan jika ada penyergapan dari semua sisi, ia tidak akan begitu terkejut. Bangunan-bangunan yang runtuh dan bebatuan es yang berjatuhan membentuk area reruntuhan yang luas, seolah-olah seekor binatang buas telah mendatangkan malapetaka di sini. Mayat-mayat para iblis berserakan di seluruh lembah. Bahkan angin pun tak mampu menghilangkan bau darah yang sangat menyengat. Secara khusus, beberapa lubang besar ditumpuk dengan anggota tubuh para iblis yang tidak lengkap. Darah telah mengembun menjadi danau es. Itulah mata mereka yang meninggal dengan penyesalan abadi. Wajah mereka membeku karena kebencian dan ketakutan. Rasanya seperti neraka yang hidup. Itu terlalu menarik. Li Qingshan mengerutkan bibirnya. Dia bersemangat saat dia maju dengan hati-hati. Akan tetapi, bahkan setelah berjalan cukup lama, ia tetap tidak menemukan satu pun makhluk hidup. Jangan katakan semua ini karena wanita itu, Cao Tianjiao. Bukankah itu agak berlebihan? Li Qingshan tidak pernah menyangka bahwa semua ini karena dirinya. Sebaliknya, ia teringat pada Cao Tianjiao yang memancarkan aura pembunuh. Namun, dia berhasil menghancurkan benteng kaum iblis sendirian. Tidak hanya itu, dia bahkan membantai seluruh kota. Tidak, itu tidak mungkin. Semua kaisar manusia di alam manusia mampu melakukan kebrutalan seperti itu. Mereka sudah akan menghajar kaum iblis sejak lama. Kenyataannya, Raja Iblis Tu Wancheng segera kembali ke kedalaman wilayah iblis di bawah pengawasan Dewa Jahat tak berwajah untuk menunggu perintah selanjutnya setelah dia selesai membersihkan. Dia meninggalkan kota kosong di sini. Mustahil bagi manusia untuk datang dan menempati tempat ini. Li Qingshan kebingungan. Ia mengandalkan instingnya untuk memastikan, pasti ada sesuatu yang besar terjadi. Mungkin ada hubungannya dengan wanita itu, Cao Tianjiao. Sebaliknya, dia merasa sedikit lebih mengaguminya. Untuk dapat menciptakan pemandangan yang begitu hebat, aku benar-benar harus memberikannya kepadamu. Meskipun dia tidak berhasil menangkap satu pun bangsa iblis untuk dimintai petunjuk, dia sudah mendapat keuntungan besar. Dia mengeluarkan cincin sumerunya dan mengumpulkan beberapa ratus ribu mayat dengan mudah. Dia membawanya kembali untuk dibakar Little N. Ada juga banyak baju besi dan senjata bagus. Semua barang ini akan berguna di masa depan. Hasilnya, dia meninggalkan Cold Blood Pass ini dengan hasil panen yang melimpah, dan kembali ke kota Black Cloud. Kota awan hitam, Blaze Hall. Saat ini, Blaze Legion sedang mengadakan pertemuan bulanan. Li Liehuo bertanya kepada pria berjanggut itu sambil tersenyum, Pak Tua Hu, bagaimana persiapan seluruh pasukan untuk kompetisi? Hu Zigang menepuk dadanya. Jangan khawatir, kakak senior pertama. Aku sudah memberitahu saudara-saudara kita untuk berlatih lebih keras. Kita pasti akan membuat para jalang dari pasukan kura-kura hitam itu menderita kali ini. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Aula itu dipenuhi dengan suasana yang hangat. Seseorang berkata, apakah orang Li itu sudah meninggalkan kota? Hu Zigang mencibir. Tentu saja tidak. Aku baru saja melihatnya menanam bunga dan rumput di luar menara kemarin. Dia mungkin masih mengira ini adalah kebun tanaman obat. Hal ini menyebabkan gelak tawa lainnya. Mereka semua berkata, saya benar-benar tidak tahu apa yang ada di kepalanya. Dia sebenarnya menanam bunga di kota Black Cloud. Dia takut. Tentu saja dia harus menenangkan diri dan menghiburnya. Beraninya dia bersikap begitu sombong di depan kakak senior pertama padahal dia pengecut. Minggir sana dan minum susu. Li Liehuo berkata kepada seorang kolonel kekar di pintu, jika dia masih tidak berangkat, kirim seseorang untuk mendesaknya. Jika dia terlambat, jangan salahkan saya karena tidak mengingatkannya saat dia dihukum oleh hukum militer. Ya, aku akan mendesaknya sekarang. Hehe, aku juga bisa melihat kebunnya. Kolonel itu segera berdiri dan pergi. Tak lama kemudian, dia kembali dengan ekspresi aneh. Li Liehuo bertanya, kenapa dia kembali secepat ini? Itu, sulit dikatakan. Hu Zigang berkata dengan tidak sabar, jangan gagap lagi.
Apakah dia sudah meninggalkan kota ini, atau dia takut melihatmu? Dia bilang misi kakak senior pertama telah selesai dan dia punya sesuatu yang penting untuk dilaporkan. Dia akan segera melapor. Aula api berapi-api menjadi gempar. Para jenderal saling memandang. Sudah berapa lama ini? Bagaimana mungkin area seluas itu dieksplorasi dalam waktu sesingkat itu? Hu Zigang bahkan mengumpat, bajingan itu berani memperlakukan perintah jenderal seperti permainan anak-anak. Dia pantas mati. Li Liehuo mencibir, benar-benar lelucon. Aula segera menjadi sunyi. Katakan padanya untuk segera melapor kembali. Aku ingin melihat masalah penting apa yang harus dia laporkan. Nada bicara Li Liehuo dipenuhi dengan niat membunuh. Beraninya dia mengabaikan perintah militernya. Bahkan jika tidak ada permusuhan di antara mereka, dia tidak akan memaafkannya. Tidak perlu mengundangnya. Li Qingshan ada di sini. Suara Li Qingshan datang dari luar aula. Li Liehuo berteriak, masuk. Hasilnya, Li Qingshan masuk secara terang-terangan. Apa yang harus Anda laporkan? Li Liehuo menahan amarahnya. Matanya berbinar seolah ingin memakan seseorang hidup-hidup. Pikirkan baik-baik. Berbohong tentang intelijen militer adalah pelanggaran hukum. Saya mengerti. Li Qingshan mengangkat bahu dan mengupil. Ia mengangkat kepalanya dan menatap langit sebelum menggaruk kepalanya seolah-olah ia sedang berusaha menyusun kata-katanya. Aula itu begitu sunyi sehingga orang bisa mendengar suara jarum jatuh. Semua orang menatapnya. Setelah itu, mereka mendengarnya berkata, 2 hingga 300 ribu iblis di jalur Cold Blood semuanya mati. Persetan denganmu. Li Liehuo menjadi marah. Dia menendang meja batu di depannya, menghantamkannya ke wajah Li Qingshan. Li Qingshan menghancurkan meja batu dengan pukulannya, dan pecahan peluru melesat menembus aula. Para jenderal tidak sekuat dia, tetapi dengan serangan hebat dari kakak laki-laki senior pertama yang dipadukan dengan kekuatan getaran yang dilepaskan secara diam-diam oleh Li Qingshan, serangkaian teriakan terdengar. Pada dasarnya semua orang terluka. Jika mereka beruntung, mereka akan tertutup debu. Bibir Li Qingshan melengkung membentuk senyum. Dia melangkah maju dan berkata dengan tegas, apa hakmu untuk memukul orang? Apa hebatnya menjadi seorang panglima tentara? Bisakah kamu memukul orang sesuka hatimu hanya karena kamu seorang panglima tentara? Ketiga pertanyaan itu terdengar nyaring bagaikan guntur. Seluruh kota awan hitam mendengarnya dengan jelas. Di aula Black Tortoise, Cao Tianjiao juga sedang mengadakan pertemuan rutin. Para jenderal terkejut ketika mendengar itu. Mereka semua menatap komandan mereka. Ekspresi Cao Tianjiao berubah. Dia tertawa terbahak-bahak, itu anak kecil. Awalnya dia sangat marah karena Gesing tidak mengatur agar Li Qingshan bergabung dengan pasukan penyu hitamnya, tetapi sekarang dia tiba-tiba merasa agak beruntung. Dengan temperamen anak itu, aneh kalau dia tidak membuat keributan. Di kuil Tanah Suci, Kepala Biara sedang menyelenggarakan pertemuan pagi. Ia juga tercengang oleh 3 pertanyaan itu. Kedua panglima di kota itu sama-sama pemarah dan tegas. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.